bro, saya ngisi bro. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Udah live ya ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya kita di webinar Juragan Online pada malam hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada malam hari ini kita kedatangkan pemateri jauh dari Jakarta, dari Bekasi kalau nggak salah tepatnya. Pemateri kita spesial hari ini. Beliau memiliki pengalaman yang sangat banyak ya di dunia digital marketing. Sudah dari 2004 kalau nggak salah untuk berkarir di dunia digital marketing. Dan acara ini, webinar Juragan Online ini kita selenggarakan untuk dalam rangka penggalangan donasi untuk masyarakat yang terdampak parah COVID-19. Kita bekerja sama dengan Rumah Zakat yang akan menyalurkan semua donasi dari teman-teman. Dan kita juga didukung oleh berbagai komunitas seperti TDA Kediri, kemudian ada KPMI Kediri, ada Kadin Kabupaten Kediri, ada ukmberdaya.com, dan berbagai macam komunitas yang lainnya. Nah, teman-teman, hari ini temanya adalah tentang growth hack untuk UKM. Nah, mungkin penasaran ya apa itu growth hack dan bagaimana penerapannya untuk UKM dan ilmu-ilmu apa aja yang nanti dibagikan oleh pemateri kita. Teman-teman nanti bisa langsung menanyakan di kolom komentar. Oke, tanpa menunggu lama-lama, mari kita sambut pemateri kita. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Mbah Anas. Ini kabarnya. Ini Alhamdulillah. Audiensnya orang Kediri semua atau gimana, Mas Bro? Kebanyakan Kediri, tapi ada juga yang dari Jawa Timur dan luar Kediri. Oh, enggak, maksudnya dari Jakarta ada enggak atau dari di Jakarta mungkin juga ada nanti. Karena beberapa info juga kita sebar ke luar, ke grup-grup umum. Oh, ke grup umum. Kalau misalnya yakin orang Kediri semua kan aku sok ngomong Jawa loh. Kalian nanti masih yang nggak tahu bahasa Jawa. Oh iya, nggak ngerti roaming. Iya, roaming nanti. Oke. Mbak Anas ini mungkin teman-teman sudah baca ya di flyernya Mbak Anas, pengalamannya di berbagai perusahaan yang besar ya menurut saya. Ada nonton.com, terus ada OLX juga Mbak ya? OLX sempat jadi konsultan 2016. Itu satu tim aku bawa ke sana untuk ngurusin SEO-nya OLX. Pas itu tuh pas ganti tampilan pertama kali OLX. Ingat gak yang protes semua? Karena infinite scroll di handphone, terus hang, ya kan? Terus akhirnya di rollback. Nah, itu pas aku di situ, kita yang jadi tim babak belur karena harus perbaikin. Habis dirombak, balikin lagi kan ke versi awal kan. Waduh. Sekarang dirombak lagi, ya sekarang lah. Tapi aku udah nggak di situ. Oke. Terus di Bilna ya, bilna.com ya. Bilna, sekarang namanya apa ya? Orami apa? Iya kalau nggak salah, Orami kalau nggak salah. Parenting itu ya kalau nggak salah ya, tentang Bilna itu e-commerce untuk baby products. Jadi pamper, susu. Oh, gitu. Spesifik di situ. Ya, tuh. Terus Lemonilo itu kalau Lemonilo sekarang kita lagi pegang, ya kan, kita ngurusin SEO-nya juga, kita ngurusin growth hacking-nya juga, ya kan. Cuman kalau ini karena ini masih jalan, aku nggak bisa banyak cerita. Iya. Oke. Aku udah ngerasain Lemonilo yang mie-nya itu, Mbak. Ya. Udah ada itu, udah ngerasain itu. Oke. Ya, yang mie itu. Karena menarik itu kan. Jarang yang ada kan di mie instan tapi dikemas dengan bagus. Iya. Pertama kali ngeliat kita mikir Lemonilo itu produk impor, padahal sebenarnya lokal. Tuh, produk bikinan lokal tuh ya berarti ya? Bikinan lokal, bahkan pabriknya pun kalau nggak salah, aku kemarin ngobrol-ngobrol sama para bosnya itu, produknya itu diproduksi secara UKM gitu, di level UKM, bukan di level big manufacturer kayak Indofood. Indofood gitu ya? Nggak gitu, nggak sampai seperti itu, justru UKM level. Jadi, oh, menarik berarti ya. Iya. Dan timnya juga udah lengkap ya kayaknya, udah tim digitalnya dan. Oh iya, kalau tim digitalnya serius karena kan ada websitenya juga. Meskipun sebenarnya distribusinya masih offline banyak ya kalau distribusi. Di Alfa itu ada kalau nggak salah. Oh iya.
Oke, mungkin sebelum masuk ke pemateri, teman-teman yang sudah hadir nanti bisa tanya di kolom komentar ya, ada di posisi bawah. Nanti silakan teman-teman bisa absen mungkin posisi dari mana, dan nanti kalau bertanya juga silakan, khususnya bagi teman-teman UKM yang banyak itu nanti bisa menanyakan tentang apapun yang berkaitan dengan keluh kesahnya mungkin Mbah ya. Tentang dunia UKM di tengah pandemi seperti ini. Ya. Karena ini beritanya mulai nggak enak ini di masa-masa sekarang. Indonesia terserah katanya, ya Allah. Diarahkan ke herd immunity meskipun ya susah juga ya. Maunya kita bukan ternak tapi diarahkan ke imunitas ternak gitu. Iya itu Pak. Ya, teman-teman ya bisa komen di kolom komentar nanti untuk pertanyaan dan lain-lainnya. Oke. Mungkin bisa dites untuk share screen-nya, Mbak. Share screen boleh. Ya, boleh. Oke. Jadi ini Mbak Anas ceritanya udah dari tahun berapa mulai masuk di karir profesionalnya digital marketing? Sebenarnya kalau belajar digital marketing ya mulai nyoba-nyoba dari ngeblog dan segala macam itu sekitar 2004-2005 ya itu udah mulai. Terus 2007 itu udah mulai berjibaku ngurusin SEO. Ya, 2007 itu 2000 sampai 2008, 2009 udah megang project dunia, maksudnya worldwide. Jadi kita jadi ada satu startup yang hubungannya dengan situs mancing gitu kan. Mancing ikan. Industri fishing, industri ikan mancing ikan itu di luar negeri tuh di Amerika tuh sampai 50 juta US dollar revenue-nya. Per tahun. Per tahun 500. Per tahun 50 juta US dollar. 50 juta US. Wah. Iya. Itu dunia mancing ya. Makanya mereka kan sport fishing disebutnya. Jadi ya penjualan perahunya, penjualan kailnya segala macam itu kacamata hitam yang buat orang mancing itu harga $5.000 kok. Buset. Itu $5.000. Kelenger aja nggak ya. Makanya si bule itu pengen banget punya situs sosial media yang berhubungan dengan mancing. Nah itu waktu itu aku ditarik, perusahaan Jerman ya aku ditarik, terus gimana caranya bisa menang ya. Akhirnya kita menangin di seluruh dunia untuk fishing social network ya kan. Tahun 2009 itu berarti ya? 2008-2009 aku ya lali sih, udah lama banget gitu kan. Berarti bisa dibilang Mbak Anas ini angkatan pertama mungkin ya tentang digital marketing di Indonesia. Kedua sih. Pertama mungkin. Kedua, kalau pertama itu mungkin kalau kita bisa bilang Mas Keke ya kan, mungkin kalau teman-teman Pak Rieko Sadianto itu angkatan 1 itu, terus Mas Pak Ali Akbar. Nah itu tuh angkatan yang Bisma itu angkatan pertama, itu benar-benar generasi awal digital marketing, generasi SEO ya. Kalau dibilang aku generasi kedua lah mungkin, saya, Vigo, Andi Silalahi, so on and so forth. Legend berarti Mbak ini. Oke, mantap ini. Ini ternyata ada yang tahu, ini aku baca live komennya. Sudah marketing sejak zaman Joko Susilo, Ana Ahira, Kosaranda gitu ya. Ini Imersa Mas, ini Mbak Imersa Mas atau Mbak nih? Ini Mas ini. Oh Mas. Jadi zamannya Joko Susilo, Ana Ahira dan kawan-kawan. Oke. Surabaya, Kosaranda. Kemarin ketemu pas aku acara di Matahari Mall itu. Oh, Pak Joko Susilo. Bukan, Kosa. Oh, Kosa. Kosaranda. Kan dia orang Surabaya tuh. Legend ya. Wah, oke. Mungkin bisa kita mulai aja dulu, Mbak. Udah jam 8, nanti bisa sambil jalan, teman-teman bisa masukkan pertanyaan di kolom komentar. Oke, ini udah mulai kelihatan ya? Udah kelihatan. Oke, slide-nya. Oke, kita mulai dari growth hacking, ya kan, growth hacking untuk UKM sebetulnya. Sebenarnya aku pengennya ngomong ini kalau disebut UKM itu karena kita mengeliminasi beberapa hal yang sifatnya terlalu kompleks, gitu ya. Oke, nah, growth hacking itu apa sih sebenarnya? Kalau kita ngomongin growth hacking itu adalah sebuah metode di mana metode tersebut menggunakan tes dan pengaplikasian yang didasarkan dari data yang sudah dianalisis
untuk mencapai goal tertentu dalam jangka waktu tertentu dengan biaya efisien dan efektif. Ini bahasanya terlalu kompleks kalau kita memikirkan secara arti harfiahnya, tapi kalau sesimpelnya adalah growth hacking itu gimana caranya kita meningkatkan penjualan, gimana kita meningkatkan traction atau mungkin aktivitas di dalam website kita atau di dalam jualan kita, ya kan? Tapi berdasarkan data yang sebelumnya kita olah. Jadi nggak ngasal, nggak kira-kira, nggak cuma sekedar wah perasaan bisa gini deh. Kayaknya kalau begini bagus deh. Tebak-tebakan gitu loh. Tebak-tebakan, asumsi aja berarti ya. Asumsi. Karena apa? Kalau kita memang sih kalau kita banyak wah bukannya feeling jualan itu bagus. Feeling jualan itu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau feeling jualan itu dibuktikan dengan di backup lagi dengan data yang ada. Ya kan? Dan datanya apakah harus kompleks atau tidak? Nah, kalau misalnya kita ngomong startup sebesar Dropbox, LinkedIn, Gojek, OLX, ya datanya kompleks banget. Tapi kalau kita ngomongin UKM, apakah nggak ada data? Ada. Selama mau dilihat. Selama mau pergi. Karena biasanya yang penting cuan. Ya kan? Yang penting tapi nggak pernah mikirin ngolah data. Ngolah datanya itu nggak pernah dipikirin. Sebenarnya yang beli produk itu siapa aja gitu kan, udah nggak peduli. Bisa jadi bahkan ada orang yang beli sampai 10 kali pun penjualnya nggak ngeh kalau itu pelanggaran tetap. Perlakuannya sama kayak penjual baru, kayak pembeli baru gitu. Sampai suatu ketika misalnya ya, ada kejadian gitu kan, ada komplain gitu, Mbak saya tuh udah sering beli di sini, apa iya Pak, ya udah 10 kali aku beli gitu. Nah repot kan kalau udah sampai begitu. Wah repot, customer setia dilupakan. Nah itu yang bahaya. Makanya kenapa kita harus bisa menganalisa data-data kita sendiri, ya kan? Karena apa? Kita pada saat melakukan growth hacking itu ada goal tertentu, ada goal khusus di mana yang harus kita capai, gitu kan? Nah menariknya dari growth hacking adalah biayanya efisien dan efektif. Jadi dengan kata lain nggak boros. Kalau growth hacking boros, namanya bukan growth hacking gitu. Itu namanya bangkrut. Ya kan? Tapi yang jelas yang bukan growth hacking adalah satu, ya kan, marketing magic. Jadi growth hacking itu bukan ketok magic gitu kan. Cuman sekali pencet tombol beres semuanya, enggak gitu juga. Karena memang ada proses yang cukup panjang yang memang harus dikerjakan untuk bisa mencapai hasil yang maksimal. Terus growth hacking juga bukan upaya marketing dengan biaya Rp0, nggak ada istilah seperti itu. Ya kan, tetap harus ada yang ada expenses yang harus kita lakukan. Misalnya kita mulai dengan memasang iklan, tapi dengan data yang sudah kita analisa sebelumnya, kita bisa memasang iklan dengan cara yang efisien. Itu lebih beda. Optimal ya pastinya. Lebih optimal. Jadi kita nggak cuma sekedar nyebar jala atau kita nggak sembarang nembak gitu, tapi kita udah tahu nih, konsumenku seperti ini, karakternya begini, pendekatanku harus begini. Itu seharusnya dilakukan. Oke. Ya kan? Kalau itu nggak dilakukan, ya kita tebak-tebakan lagi. Ujungnya kan tebak-tebakan lagi, asumsi lagi. Nah, kalau kita terlalu banyak asumsi ya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau duitnya banyak. Ya kan? Datanya nggak diolah terus malahan nanti repot. Lah iya, kalau duitnya banyak nggak apa-apa, silakan aja tebak-tebakan terus kalau duitnya banyak. Tapi kan kita nyari penjualan yang banyak, bukan belanja yang banyak, toh. Ya kan? Nah, growth hacking juga bukan one man show. Jadi dengan kata lain, jangan sampai ada nemu orang yang menyatakan bahwa dirinya adalah seorang growth hacking. Ya udah kamu aja deh yang jadi growth hacker ngurusin semuanya, nggak bisa. Growth hacking itu sebuah tim. Aktivitas sebuah tim, ya kan? Ada nanti kita sambung belakangnya biar nggak pusing. Tapi yang jelas growth hacking bukan one man show. Ya. Jadi harus ada tim yang bergerak bareng-bareng. Terus kemudian nomor 4, growth hacking tuh nggak bisa kita mengharapkan hasil yang besar, tapi data yang kita miliki itu minim. Misalnya nih ya, aku minta penjualannya 3 bulan ke depan itu naik 2 kali lipat, bisa nggak? Growth hackernya nanya, oke, kalau itu data penjualannya apa yang bisa di-share ke kita gitu kan? Ya kalau data penjualku aku nggak mau ngomong, aku cuma ngasih tahu aja bulan jualanku 50, aku besok minta 100, ya itu ngimpi.
Kenapa? Karena seorang growth hacker ya nggak mungkin bisa melakukan apapun kalau misalnya data yang diberikan kepada dia itu sangat minimal sekali, ya kan? Jadi itu nggak mungkin dilakukan, ya kan? Nah, terus kemudian dijalankan tanpa A/B testing. Nah ini yang biasanya challenging buat pengusaha ya. A/B testing itu uji coba. Jadi pada saat kita menganalisa suatu data, kita kan akan mencapai ke satu kesimpulan kan. Tapi kesimpulan ini benar atau salah, kan kita harus melakukan testing. Ya kan, kita harus melakukan uji coba, pengujian. Jadi kalau misalnya kita ngomong data, hipotesa, uji coba untuk mendukung hipotesa tadi. Kalau misalnya benar, enggak, gitu ya. Kenapa? Valid apa enggak terbukti. Valid apa enggak? Berjalan apa enggak? Nah itu penting sih sebenarnya. Nah biasanya kalau pengusaha takut lah, aku udah bayar kamu kok ya, kamunya harusnya jangan pakai testing lagi, sekalinya jalan udah harus paling benar. Nah itu salah juga, ya kan? Yang di-hire itu orang marketer, ya kan, orang marketing yang di-hire. Iya. Ya kan? Bukan malaikat masalahnya. Nah itu tapi banyak yang kelirunya di situ gitu loh. Padahal sebenarnya dengan A/B testing itu akan jauh lebih bagus. Misalnya A/B testing dari percobaan A sama B, yang B itu ternyata nggak berhasil, ya sudah, jangan diulangin lagi, kedepannya jangan sampai salah dengan menggunakan cara yang B gitu. Tapi kalau kita versi lengkapnya A/B testing ada berapa deh sebulan tuh, kita banyak sekali sebetulnya. Ada 50 tes sih sebenarnya kalau kita pengen ini semuanya di dunia digital Mbah ya, atau ada sebenarnya growth hacking itu marketing sih. Growth hacking general, sebenarnya nggak harus digital, bisa konvensional juga, bisa offline juga. Karena growth hacking itu bukan ilmu digital, tapi ilmu marketing, ya kan? Cuman karena digital itu datanya jauh lebih lengkap daripada offline, ya kan? Makanya pendekatannya kebanyakan secara digital. Tapi kalau misalnya offline, katakanlah bisnis seseorang itu bentuknya kayak toko offline, nah intinya toko kelontong atau toko offline. Tapi memang ada datanya, ada pengiriman barang dan segala macam. Itu kan data bisa dikumpulkan kan? Oke. Nah, pertanyaannya itu dia, datanya dikumpulkan nggak? Itu satu. Nah, itu kalau sudah dikumpulkan, dipakai nggak gitu loh? Benar. Gitu. Kemarin di kelas growth hackingku itu ada salah satu peserta, dia jualannya adalah sepatu, bro. Sepatu spesifik olahraga atau enggak, sepatu khusus lah ya, sepatu untuk kebutuhan khusus. Jadi sepatunya itu kalau dipakai sama cowok, tinggi badannya bisa 7 cm lebih tinggi. Jadi kayak cowok pakai high heels tapi nggak kelihatan kayak high heels. Oke. Nah, karena dia offline, penjaga tokonya tuh setiap kali ada orang beli disuruh, Pak mau nggak ngisi data? Nanti kalau ngisi data Bapak jadi member, soalnya dapat garansi 1 tahun, gini lah intinya. Intinya ngumpulin data. Dan apa yang terjadi dengan data offline tersebut, setiap bulannya kalau ada produk baru di-blast ke semuanya. Brand. Nah, itu sederhana itu pun bisa meningkatkan penjualan. Ya kan? Nah, growth hacking juga bukan cuma sekedar backlink atau SEO, bukan sekedar masang iklan atau kita berusaha untuk di-endorse artis siapa. Bukan cuma itu. Karena itu bisa jadi salah satu tujuan, salah satu upaya, tapi bukan berarti dengan itu berarti sama dengan growth hacking. Itu bukan. Nah, apa sih yang dibutuhin kalau kita ngomongin growth hacking, ya kan? Ini yang dibutuhkan, ya kan? Ada data, creative marketing, coding automation kalau kita ngomongin web, ya kan? Behavioral psychology, ya kan? Data dan creative marketing itu hasilnya lead marketing, kreatif sama coding automation itu technical marketing, coding automation dan behavioral psychology itu bisa sangat fungsional untuk user experience, ya kan? Dari psikologi ke data atau ke testing, kita akan mendapatkan conversion rate yang jauh lebih bagus. Itu rumitnya. Itu kalau kita ngomong, banyak bidang ini ya kalau bisa dikatakan multi bidang ini ya. Multi bidang. Jadi growth hacking itu terdiri dari data analis, engineer, ya kan, terus kemudian project manager, terus product manager, ya kan, terus kreatif. Jadi banyak orang, nggak bisa cuma satu orang itu mengerjakan segala sesuatunya.
Iya. Ini kompleks banget kan kalau kita ngomongin growth hacking seperti ini. Kalau buat UKM udah pingsan duluan Semaput ini ya. semaput duluan ya. Ini apa nih? Coding automation itu apa gitu kan? Ini buat startup yang cocoknya ya berarti ya, Yang yang besar. nasional, Tapi, yang besar. nah simpelnya gini aja, very simple aja, ya kan? Mulai dari data yang dianalisa, ya kan? Kalau kita punya data kita analisa, bayarku tuh orang mana semua sih? Oh ternyata banyak kan orang Jawa Barat, ya kan? Ya sudah, pelajarin kehidupan orang Jawa Barat seperti apa. Kalau perlu bahkan dalam iklannya pakai greetingnya orang Jawa Barat, misalnya biasanya selamat pagi atau punten atau gimana. Ya kan? Nah, dari data yang kita punya itu kita buat ide-ide apa nih? Berdasarkan data tadi, kita cari nih ide-ide apa nih yang kita bisa kumpulkan. Yang bisa kira-kira kita bisa eksekusi, so on and so forth. Data Ya kan? Oke. Ya kan? Nah, kalau misalnya idenya udah dikumpulkan dan segala macam, kita prioritaskan nih. Ide mana dulu nih yang bisa kita eksekusi. Ya kan? Udah seperti itu baru kita lakukan testing. Ya kan? Testing muncul data hasilnya kan, kita analisa lagi. Muter aja terus seperti itu. Jadi growth hacking itu endless activity. Tidak berhenti ya berarti ya? Kenapa? Tidak bisa berhenti ya, langsung terus continue. Continue, karena apa? Satu kali cycle semakin lama semakin bagus. Penjualan semakin lama semakin tinggi. Ya kan? Karena kita mengolah datanya, kita cari idenya seperti apa, ya kan? Kita lakukan testingnya. Dari hasil testing kita analisa lagi, kita improve lagi. Jadi setiap hari itu, setiap saat itu kita akan mendapatkan improvement. Ya kan, kalau penjualan yang pertama bulan pertama adalah katakanlah 10, bulan kedua udah 15, ya kan? Lakukan analisa lagi, bulan berikutnya udah 20. Ya analisa lagi, setiap bulannya berubah jadi 40, so on and so forth. Itu yang selalu terjadi. Itu yang harus terjadi, gitu ya. Untuk tesnya itu berapa lama Mbak tadi, Mbak? Nah, untuk tes itu kalau bisa dalam waktu 1 bulan. Kenapa? Karena dalam 1 bulan itu orang membeli itu kendalanya sudah tercapai semua. Jadi kalau 1 bulan misalnya tanggal 1 sampai tanggal 5, orang yang habis gajian sama orang yang belum gajian dan orang yang ada di tanggung bulan itu punya behavior yang berbeda-beda. Iya. Setuju nggak? Setuju. Kalau pas lagi gajian, orang mau beli apa aja enteng banget. Benar. Tapi 1 bulan itu minimal 1 bulan ya. Kalau bisa 1 bulan. Rata-rata 1 bulan ya berarti ya. Mostly 1 bulan. Kalau terlalu lama pun juga nggak bagus. Terlalu lama pun juga nggak bagus. Karena kita bleeding di cara yang salah. Makanya kalau bisa pada saat kita melakukan testing itu ada 2 tes yang dilakukan bersamaan. Bersamaan. Nah, di sini kan kita ada ide nih. Ya kan? Bagian ide ini kita harus tahu nih apa sih sebenarnya yang harus kita prioritaskan. Pertama adalah impact. Dari ide-ide yang ada itu yang impact-nya paling gede mana? Ya kan? Yang kedua impact-nya paling gede seperti apa? Ya kan? Yang kedua adalah confident. Semudah apa ide itu dilaksanakan. Kalau semakin kompleks, ya confident-nya semakin kecil. Ya kan? Yang ketiga adalah easiness. Easiness itu gampang nggak nih untuk dieksekusi, ya kan? Confidence ini, kalau confident itu kalau misalnya dilaksanakan, yakin nggak nih hasilnya seperti yang kita harapkan, ya kan? Kalau easiness di sini adalah kita gampang nggak kerjain ini. Kalau misalnya sebagai contoh nih ya, billing system impact-nya 7. Jadi kalau misalnya seorang punya orang kayak misalnya punyanya Mas Raffi gitu ya. Billing system katakanlah billing system itu metode pembayaran. Kalau metode pembayarannya dipermudah, kira-kira impact-nya akan lebih tinggi apa enggak? Misalnya pakai virtual BCA segala macam. Ya kan? Terus confidence di sini adalah ini benar-benar enggak ya kita cukup yakin enggak nih kalau misalnya dengan ini kita eksekusi hasilnya akan bisa beberapa kali lipat. Ya kan? Yang ketiga adalah gampang enggak dikerjain untuk ngurusin virtual BCA. Oke. Ya kan? Nah dari situ nanti kita pengembangan dari ide tadi ya, ICE ini. Iya, dari ide. Jadi pengambilan keputusan berdasarkan impact, confidence, dan easiness. Gitu. Nah, ini kemudian kita juga bisa melakukan pendekatan komunitas, ya kan? Komunitas.
Nah, di sini kalau misalnya ini contoh aja sih sebenarnya. Misalnya komunitas. Kalau pendekatan kepada komunitas impact-nya lebih bagus apa enggak? Cukup confident apa enggak? Ya kan? Mudah enggak dikerjakan? Kalau komunitas lebih mudah, coba aja. Gitu. Nah, ini ada I-score-nya lebih tinggi, dia lebih bagus. Gitu. Komunitas paling tinggi itu ya kalau dicontoh ini 112. Ini contohnya. Karena apa? Ya kalau misalnya kita memang udah punya data dan cara kita berkomunikasi dengan orang-orangnya itu bagus, misalnya let's say nih kayak kalau di tempat usahanya Mas Raffi kan ada WhatsApp grup dan segala macam kan. Nah, itu komunitas sebenarnya. Nah, komunitas itu harus dideketin dengan lebih bagus. Misalnya selain kita setiap hari menawarkan penjualan, kita juga mungkin sharing informasi. Ada informasi. Tips-tips gitu ya. Kenapa? Tips-tips gitu ya berarti ya. Tips-tips misalnya untuk membuat katakanlah kalau misalnya kita ngomong ikan ya, untuk kalau ikan supaya nggak stres tuh harusnya seperti apa? Kalau ngasih makan tuh harus seperti apa? Tips-tips aja. Meskipun kita udah yakin mereka tuh sudah tahu, kita tetap sharing. Karena share itu tanda kalau kita care. Oke, benar. Kalau kita peduli kita share gitu loh. Makanya usahakan kita tetap melakukan sharing meskipun kita sudah cukup yakin bahwa mereka tuh udah tahu. Misalnya mereka udah ada yang ngocol gitu ya. Kalau informasi kayak gini udah tahu Mas gitu. Bisa jadi ada teman-teman yang lain belum tahu Pak. Oh ya. Oke. Kalau Bapak punya pengalaman sendiri, ya sharing-sharing di sini Pak gitu. Orang suka diangkat Pak soalnya Pak. Kalau kita ngomong komunitas ya orang suka diangkat. Gitu. Jangan langsung dilawan. Benar. Kalau dilawan berantem nanti malahan. Racuni yang lainnya, anggota lainnya malah. Iya, kalau misalnya dia informasi kayak gini mah kita udah tahu gini. Waduh, Bapak pengalamannya kan udah banyak nih Pak, sharing dong Pak, sekali-kali Pak, cerita-cerita di sini Pak buat kita gitu. Kita pancing ego seseorang tapi untuk hal yang kebaikan gitu aja. Nah, kemudian ini update resip desain nih kalau misalnya kita dalam bentuk commerce ya. Kalau e-commerce ya itu kita bisa desainnya di-update. Ini kan contoh aja sebenarnya. Jadi idenya macam-macam Mas Bro. Kalau kita ngomongin ide kayak misalnya nanti di bagian belakang ada beberapa pendekatan psikologi pada saat kita mau melakukan penjualan itu harusnya seperti apa ya. Nah, mindsetnya orang growth hackers itu makanya nggak mungkin satu orang nih, karena mindsetnya aneh banget. Pertama adalah dia seorang risk taker, orang yang berani ngambil resiko. Ambil resiko. Tapi di saat yang sama dia juga seorang yang data oriented. Berdasarkan data. Kan itu bertentangan. Resiko tapi berdasarkan data. Berdasarkan data ya nggak ada. Orang namanya tukang ngambil resiko jelas. Terabas dulu biasanya. Bonek Mas. Ya kan? Bonek nekat. Ya nggak? Iya benar langsung. Share dulu kan. Mikir nanti gitu. Tapi orang growth hackers itu selain dia orang nekatan, tapi dia juga fokus akan data gitu. Jadi nekatnya dia berdasarkan data. Ya kan. Terus kemudian opportunis, dia berani ngambil opportunity. Misalnya ada satu kesempatan, udah dekat dulu deh. Itu opportunis. Tapi at the same time, dia juga seorang yang pola pikirnya analisis. Analisis sama oportunis itu bertangan belakang. Kenapa? Karena seorang oportunis itu dia mungkin tidak menganalisa terlalu dalam, tapi mengambil tindakan. Sementara orang yang analytical thinking, dia tidak bertindak sebelum dia bisa menganalisa semua. Analisa dulu, baru bertindak. Nah makanya growth hacker nggak mungkin satu orang, kecuali itu orang super gila atau super edan, gitu, super pinter gitu. Karena ini kalau kita ngomong mindsetnya, itu bertentangan semua. Nah yang terakhir adalah di satu sisi dia kreatif, tapi satu sisi lagi dia logik. Itu imbang banget otak kiri sama otak kanan kalau dia bisa mengerjakan itu. Ini dalam satu orang punya dua pribadi beda atau enggak, satu tim satu? Oh ya oke. Timnya beda kepribadian. Ada orang-orang yang seperti ini di dalam tim tersebut gitu. Jadi kita nggak mungkin menyatakan bahwa growth hacking itu adalah aktivitas satu orang, itu nggak mungkin. Kalau misalnya ada yang ngaku aku growth hacker kok tapi aku sendirian gitu. Superman ya diamini aja lah, diamini saja, nggak usah dilawan. Ya kan. Kelihatan berarti Mas, kelihatan hoax-nya berarti. Enggak sih, mungkin dia kepepet jadi growth hacker. Intinya semuanya sama bosnya suruh ngerjain sendiri gitu kan. Ya tapi
pendiri dari Growth Hacker aja, Sean Ellis namanya, itu pun nggak kerjain sendiri, mati dia kalau kerjain sendiri. Jadi lihat ini aja udah kebayang Mas itu, lihat ini aja udah saling kontradiktif. Iya. Apalagi kalau misalnya tahu apa aja yang harus dipelajari dari Python, data science, ada Photoshop, kan udah pertentangan banget. Yang satunya ngomongin database, satunya lagi ngomongin desain, nggak mungkin. Nah ini contoh pendirinya Growth Hackers itu Dropbox pernah pakai nggak? Pernah. Nah itu salah satu startup yang dibantu oleh Pak Sean Ellis yang menciptakan metode growth hacking ini. Itu. Dropbox ya salah satu yang Dropbox, salah satu hasilnya. Nah, approach-nya itu seperti apa sih kalau kita ngomongin growth hacking itu? Simple banget sebenarnya, ya kan? Mulai dari measure, analyze, test, compare, dan refine, terus muter terus. Jadi kalau kita ngomongin growth hacking itu semua prosesnya circling, endless, ya kan? Kita lakukan tes, kita compare lagi, kita perbaiki lagi, kita ukur lagi, kita analisa lagi, kita tes lagi, kita bandingkan lagi, kita perbaiki lagi, terus saja. Jadi makanya kalau kita ngomongin growth hacker, nggak mungkin hasilnya mengecil, harusnya membesar, lebih baik gitu loh. Kalau metode yang dikerjakan benar. Ya, kuncinya apa? Kudu sabar dalam eksekusi ya, dan kudu sabar dalam membaca data. Kalau gerusa-gerusu nggak bisa berjalan. Growth hacking itu suatu langkah yang perlu waktu. Sama kayak SEO. Ya kan, sama kayak SEO. Tapi yang jelas growth hacking itu adalah suatu upaya marketing yang perlu waktu. Ya kan? Meskipun apa dalam jangka waktu tertentu, tapi jadi growth hacking itu kayak kita punya lari maraton, kayak lari estafet sebenarnya sih. Estafet kan sebenarnya jaraknya kan jauh kan? Jauh. Ya kan? Tapi ada satu orang pelari, dia lari sebentar terus mindahin tongkatnya ke pelari berikutnya. Nyambung terus. Nah, growth hacking itu seperti itu. Jaraknya jauh tapi kita catat dulu jangka pendeknya seperti apa. Apa aja sih yang harus kita capai. Nah, itu pendek-pendeknya itu yang harus kita jalankan, dan itu memang perlu proses, perlu waktu banget gitu ya. Nah, apa yang penting dari growth hacking? Nah, kalau kita ngomongin growth hacking itu ada yang disebut sebagai Parrot Matrix. Kenapa disebut Parrot Matrix? Itu kalau kita ngeliat bagian kiri itu ada awareness, acquisition, activation, retention, revenue, referral. Itu kalau disingkat jadi R, ya kan? Nah, kalau bule itu ngomong R itu kayak seorang parrot gitu ya. Kalau nonton SpongeBob mungkin pernah lihat lah. Parrotnya bilang R, itu karena itu jadi Parrot Matrix. Nah, kita bahas dulu sedikit tentang metrik ini ya. Awareness di sini adalah kita harus tahu apakah user kita, target market kita itu kenal dengan kita apa enggak, tahu enggak kita itu ada, ya kan? Terus caranya biar tahu seperti apa ya? Mungkin pasang iklan ya, terus kemudian pakai Instagram, pakai Facebook, atau Twitter, atau bahkan profil WhatsApp-nya diganti nama brandnya segala macam. Tapi pastikan bahwa setiap orang itu tahu tentang produk kita itu seperti apa, ya kan? Terus yang kedua adalah acquisition. Nah, acquisition di sini adalah kalau orang itu nyari kita, bisa gampang nggak ditemuin. Misalnya kita menjual melalui Instagram, user nyari produk kita di Instagram, kita bisa muncul nggak nih? Gampang nggak ditemuin. Gampang nggak ditemuin. Misalnya dia jualnya katakanlah sepatu kulit gitu ya, sepatu kulit asli misalnya. Ada user yang lagi nyari di Instagram sepatu kulit asli, dia muncul. Kalau misalnya di Instagram yang nyari ada 10.000, setiap harinya 10.000 orang ngeliat dia punya produk, bener nggak? Nah, itu adalah salah satu acquisition. Nah, acquisition seperti apa nanti ada di bagian berikutnya. Nah, activation. Nah, setelah activation ini adalah gini, kalau misalnya orang itu udah datang ke Instagram kita, orang itu udah datang ke website kita, orang itu udah datang ke Tokopedia kita atau Shopee kita gitu kan. Mereka engage nggak? Jadi beli nggak? Ya, kalau nggak jadi beli, wah, kenapa ini? Ya kan? Nah, itu yang harus dihilangkan. Gitu kan? Ya kan? Nah, terus kemudian retention. Nah, retention di sini adalah orang yang sudah pernah datang lagi nggak? Kalau misalnya kita Instagram, orang itu follow nggak?
Ya kan? Kalau misalnya dia di Tokopedia atau di Shopee, setelah dia nanya dia beli nggak? Nah itu masuk ke revenue kalau dia beli atau enggaknya. Ya kan? Kan nanya-nanya tapi nggak beli-beli nih. Kompetitor berarti itu. Biasa Nggak, aja sih. belum tentu lah. Belum Belum. tentu, ya ya. Bisa jadi duitnya nggak cukup gitu kan, atau mungkin Belum produknya tidak gajian. sesuai segala macam. Makanya ada beberapa trik sebenarnya kalau kita udah ngomongin kenapa dia jadi atau nggak jadi. Nah yang terakhir adalah referral. Referral itu adalah marketing paling tua. Ya kan, paling tua dan paling kuat sampai sekarang ini. Mau itu banjir, mau itu krisis ekonomi, mau perang dunia kedua, ya kan? Apapun kondisinya itu ya. Apapun Referral. kondisinya yang namanya referral atau word of mouth, ya kan? Atau ketok tular, ya kalau orang Jawa bilang, Iya, iya. itu marketing paling tua dan paling kuat. Referensi konco. Referensi koncone dewi. Misalnya bayangin aja kalau misalnya ada orang bilang, lu beli jangan di sini, di sana aja. Di sini mah mahal, sana lebih murah. Gue udah beli di sana. Kira-kira temennya akan deketin yang mana? Pasti yang di sana yang kasih tahu temennya. Iya. Nah itu yang paling penting. Kalau sampai bisnis kita itu sampai direferensikan orang dari mulut ke mulut, itu udah powernya udah cukup kuat. Tapi ingat, yang namanya mulut itu pedang bermata dua. Sampai ada orang, lu jangan beli di sini, belinya di sana jadi kamu rugi. Kelar udah. Berang gitu. Biar masalah ekonomi. Ya, itu bahaya itu. Nah, makanya kalau kita udah ngomong kayak gitu ya, kita harus jaga reputasi, kita harus memastikan bahwa konsumen kita puas, kita jangan kasar kepada konsumen karena bagaimanapun duit kita datang dari mereka, ya kan? Ya benar. Kayak gitu. Oke, next-nya dulu deh. Nah, kalau kita ngomongin marketing ya, sebenarnya kita ngomongin manusia. Setuju nggak? Nah, kalau misalnya ya kan, kalau marketing itu kita nggak ngomongin produk, price dan segala macam, kita nggak ngomongin marketing mix ya. Kita ngomongin manusia sebenarnya. Kenapa? Karena yang menjual manusia, yang menggunakan manusia, yang membeli manusia sebetulnya. Iya. Nah, kalau kita udah ngomongin manusia, ya kan, ada satu manusia itu punya behavioral psychology. Jadi punya psikologi kebiasaan. Pada saat orang itu mau membeli atau tidak membeli sesuatu. Pada saat orang itu tertarik untuk engage atau tidak engage sesuatu. Nah, kita akan ngobrolin di sini cukup lengkap. Nah, misalnya nih reciprocity. Reciprocity itu adalah kita nawarin sesuatu itu gratis dulu. Ya kan? Sampai kita nantinya akan mengajak mereka untuk melakukan action yang lainnya. Contohnya di sini nih ada di maukerja.id, ya kan, gratis tanya tentang kartu prakerja ke HR profesional untuk persiapan karirmu, konsultasi sekarang. Gratisnya digedein. Oh iya. Ya kan, gratisnya digedein karena konsultasi pertama itu kalau nggak salah emang gratis, berikutnya baru bayar. Iya. Jadi pertama itu gratis gitu loh. Karena nggak semua orang bisa terbiasa dengan dunia konsultasi kan. Tapi begitu mereka mau konsultasi, ya kan, itu tiba-tiba mereka suka, akhirnya mereka bertanya berikutnya, bayar deh, paling berapa sih, 10.000, 20.000, 30.000, aku nggak tahu harganya berapa ya, aku bukan kerja di mau kerja. Tapi mereka mungkin bayar 25.000. Nah, sekarang ini kalau yang lagi ngetren sekarang ini ya, kalau kita menggunakan reciprocity ini ya, paling ngetren sekarang ini adalah Halodoc. Halodoc itu kan dokter yang secara online. Nah, sementara dengan kondisi COVID-19 ini kan orang ke dokter ngeri kan? Benar. Orang ke dokter ngeri, dokter pun ngeri menerima pasien. Dokternya juga, ya. Jadi dokter ngeri terima pasien pun ngeri ke dokter. Jangan-jangan dokter habis menangani pasien COVID kan, ya stres juga. Ya kan? Nah, walhasil ya nanya ke Halodoc. Nah, Halodoc. Pertama gratis. Halodoc pada waktu awal-awal muncul sih masih gratis. Sekarang udah mulai bayar kalau nggak salah 25.000 kalau nggak salah. 25.000 atau 35.000 lah. Pokoknya sekitar segitu. Udah ada tarifnya ya. Iya, ada tarifnya dan mereka profesional. Maunya kita ceritain seperti apa, terus kita misalnya ada yang bisa difoto, kita fotoin, kondisi anak berat badan berapa dan segala macam. Nanti dikasih diagnosanya sama resepnya. Ya mungkin kalau penyakitnya nggak berat ya. Kalau berat tetap aja harus ketemu. Harus dibawa ke rumah sakit terdekat so on and so forth kalau hanya berat. Nah, tapi intinya reciprocity di sini adalah kita menawarkan dulu gratisnya. Kita menawarkan value terlebih dahulu. Misalnya nih katakanlah seorang jasa untuk jasa desain eksterior atau jasa desain interior, ya kan?
pada saat dia pertama kali datang, nggak langsung dikasih, nggak langsung, wah langsung bayar Pak, nggak bisa seperti itu. Datang Pak, ini kayaknya kalau kayak gini ini bisa dijebol nggak ya Pak ya, gini, kayaknya kalau gini bisa ditambahin bagus nih, gini. Paling nggak sudah ada konsultasi awal yang ringan yang bisa diberikan kepada si pemilik rumah. Ya kan? Itu akan membuat orang akan lebih tertarik lagi karena kayaknya ini orang memang punya pengetahuan di dunia interior. Oke deh, lu gua hire, tolong buatin deh desainnya seperti apa, bagusnya seperti apa. Ya kan? Nah, itu yang ya sudah pendekatan psychological reciprocity itu pentingnya di situ. Jadi jangan langsung kaku, duit gitu. Jangan terus-terusan. Kadang kita perlu mengikhlaskan sedikit effort jasa kita atau effort kita untuk mendapatkan hasil yang lebih besar lagi. Nah, terus yang kedua scarcity. Nah, ini sempat ngetren pada saat awal-awal COVID meledak, ya kan? Scarcity itu kelangkaan. Istilahnya kelangkaan. Ini kan? Atau fear of missing out. Jangan sampai apa yang sudah stoknya terbatas dan kita penting banget tapi nggak capek. Nah, pendekatan scarcity ini penting banget kalau misalnya kita mengharapkan value-nya cepat segera naik, ya kan? Kemudian ada urgensi untuk membeli, ya kan? Tapi sini sering banget disalahgunakan oleh orang-orang ya, kayak masker dijual harga sampai 300.000. Oh, yang wajar kemarin itu ya. Ya, Jakarta dulu sempat seperti itu, tapi sekarang anjor sendiri karena harganya ternyata kembali normal. Ya kan? Nah, ini kita harus hati-hati dalam menggunakan metode scarcity. Jangan sampai kita menjadi orang yang jahatnya lah gitu. Kalau ini contohnya adalah masker face shield, tapi kita bisa menggunakan produk-produk kan sebagai contoh, misalnya kurma gitu ya. Ini kan lagi lebaran segala macam. Kurma ajwa stok terbatas. Ya kan? Stok terbatas kan kita nggak perlu ngasih tahu ke user bahwa stok terbatas kita masih ada 1 ton kok. Ya kan? Iya. 1 ton pun stok terbatas kalau misalnya ada demand 2 ton, bro. Ya nggak bohong dong. Bener kan? Cuman kalau permintaannya lebih banyak. Iya, kalau misalnya dia ngomongnya sekilo ya stoknya masih ada. Gitu. Tapi stok terbatas memang stok terbatas. Nah, ini adalah metode scarcity. Kemudian yang berikutnya adalah information gap. Ini sering banget kalau teman-teman baca berita itu pasti sering nih. Information gap. Jadi ada informasi yang nggak lengkap. Kita udah tahu informasinya, tapi karena ada informasi lain yang bertentangan dengan itu, kita jadi penasaran. Yang pada akhirnya kita membuat kita untuk mengklik informasi tersebut. Misalnya nih, sebagai contoh nih, diskon gila-gilaan Samsung S9 2.100.000. Ini kan iPhone XS 2 juta. Segala macam. Aneh kan? Aneh kan? Nah, iya, itu dia. Orang ngeklik katanya Android. Oke. Ya kan? Information gap ya itu ya, berarti ya. Information gap. Nah, kita bisa juga nih menggunakan itu untuk produk-produk kita gitu kan. Information gap. Misalnya ada informasi unik mengenai suatu jenis ikan misalnya yang bisa lo sampein. Tahu nggak sih ikan ini akan lebih misalnya kayak ikan koi ya, kalau aku sering lihat ya. Kalau ikan koi ini jadi satu dengan kura-kura, mereka akan lebih ceria, misalnya kayak gitu. Just an example. Tapi informasi itu informasi yang mungkin nggak semua orang tahu. Itu akan membuat orang jadi tertarik untuk mengklik dan bertanya lebih jauh. Oke. Mas. Nah, berikutnya pendekatan adalah social proof. Ciri utama dari masyarakat di dunia, sebenarnya bukan masyarakat. Ciri utama dari orang-orang ada di dunia itu adalah mereka pengen membuktikan diri secara sosial. Ya kan? Nah, kalau kita ngomongin tingkat kebutuhan hidup manusia, basic needs atau kebutuhan dasar, ya kan? Pertama jelas physiological atau kebutuhan tubuh. Fisik ya, tubuh. Secara fisik ya, makanan, minuman, terus udara yang nyaman, istirahat. Kemudian dari segi security, safety, aman, rasa terlindungi dan segala macam. Ya kan? Terus kemudian next levelnya adalah psychological needs. Ya kan, pertama dari psikologi, misalnya hubungan, teman dan segala macam. Nah,
iPhone 11 Pro ini menggunakan pendekatan esteem needs, yaitu orang yang memiliki ada perasaan prestigious atau punya perasaan mencapai sesuatu. Gitu. Nah, itu esteem needs. Nah, yang terakhir adalah self actualization. Nah, self actualization ini adalah kebutuhan seseorang untuk berkarya. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang blogger, teman-teman sudah ada di dalam puncak kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan untuk berkarya. Berkarya. Jadi membuat sesuatu. Bahkan termasuk Mas Raffi yang punya usaha itu, usahanya Mas Raffi itu bagian dari karya. Ya kan? Apapun bentuk usahanya, selama itu kita membutuhkan start dan finish yang kita harapkan, itu kita ada satu karya di situ. Oke. Nah, ini yang paling menarik adalah loss aversion kalau pendekatan psikologi, atau orang tuh kalau punya rasa nggak mau kehilangan sesuatu kalau dia ngerasa udah memiliki. Jangan sampai apa yang dia sudah miliki terus hilang, itu jangan sampai. Nah, ini pendekatannya dari Netflix. Kalau kita memakai Netflix, itu kita 1 bulan pertama gratis. Silakan dipakai. Kejar-kejaran ini. Iya, silakan dipakai dulu deh. Silakan dipakai dulu sebulan gratis. Tontonan dhisik istilahnya ngono. Tapi karena nonton enak, filmnya bagus-bagus, begitu udah akhir bulan adalah perpanjang lah, berapa sih, 150, 160. Iya. Wah, korban nih. Ketawa kayaknya korban ini. Ya kan, itu loss aversion. Karena apa? Sudah ngerasa enak duluan gitu kan. Nah, misalnya kalau misalnya kalau misalnya kata-kata Mas Raffi atau teman-teman di sini punya database pembeli gitu kan, masukin ke WhatsApp group. Ya kan? Begitu masukin, kasih berita. Ini grup khusus berbicara mengenai apa? Misalnya untuk penggemar fashion misalnya. Misalnya seperti itu. Atau mungkin ini grup untuk kalau kita ngomong ikan koi adalah untuk para penggemar ikan. Ya, nah, dari grup itu mulai nih dikasih tips-tips yang menarik segala macam. Ya kan? Nah, kalau misalnya orang-orang itu udah suka dengan grup yang ada, ya kan? Ada manfaatnya nih. Ada manfaatnya ada di grup ini. Manfaatnya, tawarin ikannya. Ini yang ngomong kayaknya juga orang yang tahu tentang ikan deh. Sudahlah, coba aja lah, jadi deh. Itu juga bagian dari loss aversion juga sih, meskipun masih ada dengan resiprokal juga gitu. Nah, reciprocity juga. Jadi metode marketing seperti ini kita bisa kombinasikan ya satu sama lain. Nah, ini kalau kita ngomongin website, 98% traffic ke website itu tidak mengarahkan kita untuk membeli. Jadi 98 traffic ke online shop kita, 98 traffic yang masuk ke Instagram kita, ya kan? Itu ada kemungkinan 98% itu kemungkinan tidak loss. Kemungkinan besar itu loss. Ya kan? Bahkan mobile app itu bisa ada survei yang membutuhkan bahwa mobile app itu bisa kehilangan 80% usernya dalam waktu 3 hari. Diinstal, dipakai 3 hari, di uninstall. Oke, ya. Ya kan? Atau diinstal sekali nggak pernah dipakai-pakai. Iya, benar. Lagi di uninstall. Kita sering seperti itu. Kita tanyakan diri kita sendiri deh. Benar nggak sih? Iya. Ya kan? Nah, sebenarnya kenapa kalau mereka nggak mau melakukan itu? Karena bisa jadi ada informasi yang nggak lengkap yang mereka nggak dapetin. Jadi kalau kita membuat satu produk, ya kan, kita itu harus bisa memancing momen aha. Momen aha itu adalah momen di mana user itu akan menyatakan, lah ini loh produk yang tak cari. Ini yang saya cari, ini yang saya butuhkan. Nah, ini yang aku butuhin ini. Wah, ini yang paling cocok ini udahan nih. Wah, ini yang temanku butuhin ini. Ya kan? Nah, pada saat user itu datang ke website kita, pada saat orang user itu datang ke Instagram kita, mereka dapat nggak nih aha momennya? Jadi kita harus identifikasi nih journey mereka pada saat untuk sampai ke aha momen itu seperti apa. Itu kita harus dipelajarin semuanya. Makanya growth hacking itu bukan ilmu singkat, tapi ilmu yang perlu kesabaran. Orang yang datang nanya apa aja nih. Misalnya kalau misalnya dari Instagram nih ya, jualan dari Instagram nih, pertanyaannya apa aja? Misalnya di Tokopedia, di Shopee, nanyanya seperti apa selain stok masih ada nggak?
Jangan malas baca dan jangan malas menjawab. Kenapa? Karena dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu dan jawaban-jawaban kita, kalau banyak pertanyaan yang cukup spesifik, itu berarti dengan kata lain mereka peduli dengan produk yang kita jual. Kita jawab dengan cara yang baik. Karena jawaban kita pun akan dibaca orang lain juga. Benar. Jangan sampai ada kok nggak usah nanya di sini, baca aja di deskripsi. Sering banget aku baca kayak gitu. Mungkin pegawainya yang jawab kayak gitu. Nggak usah nanya karena di deskripsi ada. Itu salah banget. Basicnya orang buka toko tuh nanya, bro. Benar. Ya kan? Kebayang dah kita ke warung nanya misalnya, Bu, Indomie rasa ayam bawang ada nggak? Nggak usah nanya cari sendiri gitu. Kita lungo. Kasih toko. Nggak ada dibeli. Toko lain masih buka. Lah apa aku dikasarin di sini? Bener nggak? Sesimpel bisa menghancurkan niat orang untuk membeli. Nah, kalau misalnya kita udah bisa mendata itu, kita lihat nih data-data yang ada, orang-orang yang baru pertama kali nanya itu stepnya apa aja. Karena kalau misalnya orang itu udah pernah beli di satu toko, biasanya mereka nggak nanya-nanya terlalu banyak lagi. Cuman stoknya ada nggak? Ada, oke, beres, beli. Iya, benar. Ya. Karena dari turning. Tapi kalau new user, nanyanya bisa detail. Detail. Pengiriman dari mana? Berapa lama? Ngirimnya pakai apa? Ini terpercaya apa enggak? Nah, ya macam-macam. Tapi itu penting. Jadi semua langkah dari new user itu penting untuk kita ketahui. Kita harus tahu, kita harus pelajarin mereka. Kok repot amat sih mempelajari mereka? Ya harus repot mempelajari mereka, orang duitnya dari mereka kok. Bukan kita ngasih duit ke mereka ngasih duit ke kita kok. Masa kita nggak mau repot mempelajarin mereka? Kalau kita udah tahu behaviornya mereka, kita bisa melayani mereka dengan baik dan kita bisa memastikan bahwa mereka selalu belanja kepada kita, apa enggak itu jadi keuntungan. Cuma jadi super loyal nantinya kalau dia puas kan. Itu dia. Satu, super loyal, dua, super referral. Oh iya benar. Betul tular tadi. Super referral. Kesuksesan growth hacking yang paling kuat adalah di referral. Itu yang paling mahal, itu paling susah dan itu yang paling powerful. Banyak yang salah, belum waktunya kesana sampai akhirnya perusahaan itu mati sendiri juga ada gitu kan. Tapi itu di case-case yang berikutnya. Jadi ada suatu perusahaan dia menawarkan jasa untuk album foto online. Jadi kayak Google Foto. Oke, ya kan? Foto online. Foto. Itu sukses banget, dia dapat 11 billion US dollar. Dekakon di Amerika. 11 billion, bro. Terus? Nah, pada saat itu terjadi, ternyata subscription-nya itu tidak menutup operational cost, bro. Kalau orang nyimpen file itu kan butuh space kan? Iya. Taruhnya di cloud servernya AWS. Amazon ya. Tagihan dari AWS-nya sendiri aja setiap bulannya itu 150.000. Itu untuk space-nya, belum service yang lain. Balancer, belum yang ini, yang itu, segala macam. Walhasil apa? Dari 11 billion US dollar itu, akhirnya mereka kolaps. Kenapa kolapsnya? Nggak ada referralnya atau? Nggak ada revenue-nya. Jadi pertumbuhannya terlalu cepat, tapi revenue yang masuk sedikit. Sementara operational cost-nya naik terus. Karena yang nyimpen makin banyak. Gitu. Yang langganan nggak nyampe 10%. Semuanya gratisan ngambilnya. Usernya banyak. Cuman karena nggak didata user itu aktivitasnya seperti apa, babak belur di belakang. Sebenarnya itu masalahnya cukup kan masih bisa diolah lagi ya orang yang sudah, kan awareness-nya udah masuk, orang udah pakai, orang udah menggunakan, tinggal mungkin ya sentuhan ke orang-orang yang belum subscribe atau bayar atau melakukan pembelian, tinggal diketok aja itu ya. Untuk membeli. Ya, cuman again kalau kita masuk dalam dunia nyata, waktunya berjalan terus, Pak. Oke, kejar-kejaran, cepet-cepetan sama. Ya, yang jadi masalah adalah mereka terlambat untuk menyadari leverage mereka di mana. Akhirnya collapse. Nah, yang terpenting adalah kita harus tahu nih,
penyebab mereka nggak jadi belanja itu apa? Sorry, aku minum sebentar. Oke. Oke, mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa dimasukkan ke kolom komentar ya, sambil dengerin penyampaian dari Mbak Hanas. Oke. Nah, lanjut lagi. Jadi kalau kita jualan sesuatu, kita harus memperhatikan orang itu nggak jadi beli itu kenapa. Kalau kita nggak tahu orang itu nggak jadi beli, kenapa? Repot. Misalnya kita buka toko, katakanlah kita buka toko kelontong, kita lagi jual, katakanlah kita lagi jual roti gitu kan. Orang datang ke kita, beli roti, terus nggak jadi. Kita harus mikir dong, loh kok nggak jadi? Kenapa tuh orang mau beli? Kita cek rotinya, oh ternyata udah jamuran. Nah, itu kita harus figure out tuh, kenapa sih mereka itu drop dari conversionnya, ya kan? Nah itu kita harus pelajarin semuanya. Nah, oke, Mas Bro, ini aku udah ada pertanyaan nih buat kamu dan teman-teman yang lain. Kesalahan terburuk dari seorang pengusaha itu apa sih, Mas Bro? Kesalahan terburuk dari seorang pengusaha. Pun nggak berani ngetes tuh ya. Ngetes kan. Ini gambar apa, Mas Bro? Soto ayam. Betul nggak? Ayam. Soto. Nah, soto ya. Soto ya. Ye. Tambah ye. Soto tambah ye apa? Sotoy. Ini sering banget aku ketemu, bahkan aku waktu di nonton.com juga sempat bosku itu termasuk orang-orang yang seperti ini. Jadi ngerasa, udahlah lo nggak usah banyakkan teori, nggak usah banyakkan tes, nggak usah banyakkan survei. Gua tahu apa yang user mau. Oh alah. Begini. Aku bukan tipe-tipe yang sediko dawuh, aku tipe-tipenya orang yang rebellion gitu kan, orang-orang yang seperti yang memberontak kan. Aku tetap lemparin survei, jebret. Yang ternyata pada survei itu kembali, nih user kita maunya kayak gini, bukan menurut tuh, tapi menurut user maunya kayak gini, terserah lo. Lo mau bikin nonton.com untuk lo atau lo mau bikin nonton.com untuk user? Gitu. Aja karena mau berdasarkan data, ya udah lo kerjain, hasilnya gimana? Kerjain. Traffic kita naik 2 kali lipat setiap bulannya. Soto itu ya. Nah, soto itu bahaya, Bro. Bahaya banget itu. Karena duitnya itu kita sebagai pengusaha tuh bukannya kita di atas mereka, kita tuh di bawah mereka. Ya kan? Cuman kadang pengusaha, wah aku bisnismen kok, aku nggak harusnya di atas. Ya, coba deh, kalau kita lagi melakukan transaksi, ada orang beli barang pada kita, ya kan, katakanlah orang itu beli Indomie. Kalau misalnya teman-teman lagi belanja ke warung deh, belanja ke warung itu belanja ke Alfamart, beli apapun, bayarnya pakai duit tangan kita di atas apa tangan kita di bawah, Bro? Tangan kita di atas bayar. Kita di atas. Tangan yang di bawah siapa? Yang terima duitnya kan? Yang kasirnya. Kasirnya. Nah, pengusaha itu terima duit toh. Nerima harus di bawah. Iya. Tangannya harus di bawah. Nah, kalau misalnya pengusahanya sotoy, Jiko gitu. Logik ya, Bro? Iya, benar-benar. Marketing itu sangat logik sekali, karena marketing itu ngomongin manusia. Jadi kalau misalnya marketing nggak logik dan nggak manusiawi, namanya bukan marketing. Oke. Di sini kalau kita ngomongin SEO panjang banget ntar pagi. Nah, ini kita sering banget nih kalau kita datang ke sebuah website, kita lagi pergi tiba-tiba dicegat. Ini kan kayak pop up gitu ya. Ya, kayak pop up, jebret. Sebelum pergi, tolong dong isi feedback, kira-kira apa nih yang bisa kita improve. Ini sangat bagus sekali kalau misalnya di Instagram kita, di Tokopedia kita, di Shopee kita, di website kita meminta mereka untuk ngasih feedback ke kita. Jadi sekitar 2018 aku sempat belajar sama orang US mengenai growth hacking. Kalau misalnya kamu dimaki-maki oleh konsumenmu, ucapkan terima kasih. Kalau ada konsumen marah-marah sama kamu terus maki-maki sama kamu, ucapkan terima kasih. Kenapa? Karena dia jujur. Jujur. Orang paling jujur itu orang yang lagi marah, Bro. Iya. Ngomongin apapun yang ada di kepala dia tuh dijebretin semuanya. Orang yang paling jujur tuh pada saat orang lagi marah, dia akan jebretin semuanya apa yang ada di kepala.
Intinya ngomong aja udah nggak disegel. Ya kan, satu kebun binatang dibawa semua itu, dari anjing macam semua. Bener kan? Bener. Itu yang paling jujur itu. Semuanya diutarakan. Nah, kekurangan bisnis kita, pelayanan kita, segala macam itu pada orang marah itu kita harus berterima kasih. Ya kan, terima kasih Pak atas sebelumnya minta maaf, tapi terima kasih atas masukan dari Bapak. Kita akan improve untuk kesalahan-kesalahan kami yang seperti ini. Saya tawarkan solusinya seperti ini, boleh nggak Pak? Gitu. Orang dia dikasih kayak gitu, dia tadinya lagi marah, dia akan mendengarkan. Kenapa? Dia pada saat dia marah, kita malah ngucapin terima kasih. Wah, ya benar. Nah, itu paling berat loh Pak. Jangan salah. Itu paling berat. Kalau online mungkin masih bisa berkelip ya. Kalau online mungkin CS-nya yang marah. Tapi kalau ketemu fisik mungkin mentalnya harus kuat juga itu. Kalau by phone aja mental harus kuat kok bro. Iya sih, memang mengaruhi mood jualan. Ya, iya, kita dimarah-marahin, oleh konsumen dan kita nggak bisa tapi pada saat kita mengucapkan terima kasih, ya kan, kita coba tawarkan solusi, dia adem dan dia bisa ngikutin kita, wah, itu mood kita langsung naik. Semangat kita langsung naik. Kenapa? Karena kita bisa mengubah seorang yang tadinya kontra menjadi pro. Gitu. Tapi ya itu dia. Yang ingin aku sampaikan di slide ini adalah jangan lupa untuk nanya kepada konsumenmu apa sih masukannya buat seperti apa, bagaimana improve-nya seperti apa, so on and so forth. Nah, pop-up itu muncul kalau misalnya satu, ya kan? Kalau misalnya ini kita ngomongin website ya, ini dalam konteks sebuah website. Kalau misalnya orang itu stay di satu halaman yang sama, nggak berubah-berubah. Misalnya di halaman yang sama, kemudian di website nih, di halaman produk tertentu atau di dalam produk semuanya, dari web page, ya kan? Dia tak pindah-pindah, muncul aja pop-up-nya. Bisa jadi dia bingung. Misalnya kita kasih survei, kita lakukan analisa di Google Analytics misalnya, bahwa di halaman ini tuh commonly orang akan move ke halaman berikutnya setelah 7 detik. Ya kan? Kita bikin aja setelah 14 detik orang itu nggak pindah, munculin pop-up. Itu bisa jadi orangnya bingung salahnya. Ya kan? Atau misalnya orang itu melakukan satu hal yang sifatnya berbeda dengan orang lain. Orang lain datang ke halaman website kita, gini, produk, ngeklik WhatsApp. Tapi ini ternyata enggak. Yang diklik adalah close. Tekat dulu sama pop-up. Salah gua apa nih, bro? Gitu kan? Oke. Nah, salah gua apa nih, bro? Ini sample question. Ini kalau kita ngomongin growth hacking, owner bisnis harus menekan egonya sampai di level 0. Business owner harus bisa menekan egonya sampai ke level 0. Kosongkan gelas. Bukan kosongkan gelas. Terima masukan maksudnya. Iya. Jadi egonya harus sampai ke level 0. Jadi dengan kata lain, lu nggak punya arti tanpa konsumen lu. Dan itu benar. Bisnismu nggak ada artinya kalau nggak ada pembeli. Jadi nggak usah banyak omong. Istilahnya gitu kan. Nah, ini sample question kalau misalnya, sample pertanyaannya kalau misalnya kita ketemu dengan orang-orang yang bingung itu. Misalnya ada perlu sign up, tanya dulu kira-kira apa sih yang bikin kamu nggak mau sign up, ya kan? Kalau misalnya dia udah beli, kira-kira ada concern apa nih kok nggak di-complete card-nya, atau ada concern apa nih kok nggak melakukan pembayaran segala macam, ya kan? Nah, itu ditanyain, jangan dikejar-kejar, Pak belum bayar, Pak belum bayar, Pak di blok sampean malah. Bener nggak? Iki apa tuh ganggu terlalu agresif. Nah, yang terakhir adalah misalnya Bapak nggak jadi beli sekarang, kira-kira boleh nggak ngasih tahu kenapa, Pak? Ya kan? Kalau misalnya kira-kira informasi apa nih, Pak, yang perlu Bapak terima untuk lebih nyaman untuk bisa membayar? Atau pengiriman? Intinya kita service mereka untuk, kalau misalnya mereka sama sekali nggak ngasih keterangan atau mereka nggak komplain, kita harus nanyain, Pak maaf, mungkin Bapak
belum jelas mengenai metode pengiriman kami, kita ada pengiriman ini, ya kan? Bapak masih belum cerdas dengan produk kami, kita ada produk A, B, C, D, Bapak tinggal milih dari varian yang mana, so on and so forth. Tapi intinya, sebagai penjual, kita harus menekan ego sampai ke titik nol, jadi seolah-olah kita benar-benar nggak tahu apa-apa tentang konsumen kita harus nanya ke mereka, ya kan? Nah, kalau kita ngomongin kunci dari bisnis, ya, kunci dari bisnis mau itu offline, mau konvensional, mau di zaman revolusi industri, sampai ke revolusi informasi, sampai ke sekarang udah quantum revolution, segala macam, ya kan? Ada satu kunci bisnis yang tidak akan pernah berubah. Mau itu toko kelontong, mau itu pedagang asongan sampai Amazon, ya kan? Kelas Amazon itu ada satu kunci bisnis yang nggak akan berubah, bro. Tahu nggak apa? Apa itu? Nanya. Kita ketemu pedagang asongan nanya, Mas mau beli apa, Mas? Bener nggak? Iya. Ya kan? Kalau lo datang ke Amazon, what do you want to buy today? Dua-duanya nanya. Yang satunya jutaan billion dolar, yang satunya pedagang asongan. Dua-duanya sama aktivitasnya, nanya gitu loh. Jadi kalau ada pengusaha yang nggak mau nanya konsumennya, kalau misalnya ada pengusaha yang nggak mau peduli dengan konsumennya itu punya pemikiran apa, ya bukan pengusaha. Aneh berarti ya. Aneh banget. Iya, itu politisi kalau seperti itu. Harus pintar bertanya ke konsumen supaya mereka tahu. Harus banyak tanya. Semakin terbuka konsumen kita tuh semakin bagus. Nah, kalau kita ngomongin conversion rate itu bukan dari klik ke versus penjualan, enggak, bro. Kalau kita ngomongin conversion rate dalam dunia growth hacking itu adalah desire minus friction. Jadi keinginan minus gangguan. Keinginan minus gangguan. Dikurangi gangguan itu jadi conversion rate. Misalnya orang datang ke websitemu pengen beli satu tipe ikan, ya kan? Dia klik gambarnya, dia ternyata nggak bergerak. Atau dia klik WhatsApp, dia nanya, nggak ada yang jawab. 15 menit aja, 10 menit aja, ditinggal pergi, tutup mungkin. Cari yang lain. Cari yang lain. Itu friction. Ya. Terus misalnya kayak di Tokopedia, katakanlah seperti itu. Dia udah nanya, stoknya masih ada nggak? Gitu. Dijawab sama adminnya. Ada. Dijawab sama adminnya. Kalau masih ada di Tokopedia, berarti masih ada, Pak. Nggak usah nanya-nanya. Itu friction. Simple, tapi itu friction. Aku nanya kan mau beli, kenapa dikasarin? Masih ada. Kecuali kalau misalnya tokomu itu adalah satu-satunya toko di dunia ini dan nggak punya kompetitor, terserah kamu mau ngapain konsumen. Sakarmu mau suwi-suwi konsumennya ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya toko kita masih ada punya kompetitor, meneng wae, jawab konsumen dengan baik. Itu yang seperti itu. Ya kan? Contohnya apa? PLN deh, bro. Bukannya aku sedang berpolitisi, enggak ya. PLN itu kan monopolistik kan di Indonesia. Iya. Ya kan? Itu kita mau maki-maki ke PLN juga cuek-cuek aja. Kayaknya kompetitor. Gak ada kompetitor ya. Iya. PLN mau maki-maki kita pun juga sebenarnya PLN mau nyambut listrik kita pun sebodoh amat, yang lain yang butuh. Lo gak mau pakai listrik gua, serah lu. Yang lain masih banyak kok. Lu yang butuh gua, bukan gua yang butuh lu. Ya sama dengan Google sebenarnya. Mirip-mirip dengan Google. Ya, kalau misalnya ada sebuah yang mau ngikutin algoritmanya Google juga nggak peduli amat. Lu yang butuh traffic dari gua, bukan gua yang butuh website dari lu. Iya, numpang ya kayaknya. Iya. Kalau kita ngomongin conversion rate itu desire atau keinginan dikurangin friction atau gangguan. Semakin kita tahu frictionnya itu apa, gangguan apa yang membuat seseorang pembeli itu tidak jadi membeli, conversion rate-nya akan semakin tinggi. Itu hukum alam sih, bro. Itu bukan rumus algoritma apapun. Itu benar-benar dunia hukum alam yang paling utama sebenarnya. Nah, ini yang harus kita lakukan pada saat kita punya toko atau apapun itu, atau Instagram, atau Topet, atau Shopee, atau website. Ya kan? Yang paling penting adalah NUX. Bukan UX lagi ya, tapi NUX, New User Experience.
Kenapa? Kalau kita ngomongin user experience doang itu dengan kata orang itu udah beberapa kali datang ke tempat kita. Jadi mereka sudah terbiasa. Nah, yang paling bahaya adalah new user experience. Jadi pada saat dia datang ke website kita, pada saat dia datang ke Instagram pertama kali dia datang ke toko online kita atau Tokopedia kita atau Shopee kita, dia tahu nggak sebenarnya apa yang mau kita jual. Tampilan kita tuh komunikatif nggak? Ya kan? Kalau kita ngeliat di Tokopedia tuh ada Tokopedia, ada tipe-tipe toko merchant gitu ya. Yang semuanya dijual. Oh, gado-gado semua kategori. Ya kan? Jadi mau meja ada, mebel ada, kasur sayur ada, sepatu ada, sampai pembersih hama juga ada, pengusir tikus juga ada gitu. Nah, itu bingung komunikasinya, tapi bisa jadi mereka dapat hokinya di situ karena jualan gado-gado. Apa yang lu mau gua ada, kalau gak ada. Kalau gak ada. Nah, tapi kalau misalnya kita sangat spesifik, kita hanya menjual pakaian, komunikatif ya desain kita. Kan kalau ya beda kita bisa mendesain covernya juga. Terus kemudian show value of the product. Nah, show the value of the product itu kita harus tahu nih image mana yang harus kita tonjolkan, value-nya apa dari produk kita. Ya kan? Kalau misalnya ikan, ya ikannya yang kelihatan, bukan ikan yang keunggulannya ya. Kelihatan ya, atau keunggulannya juga harus ditunjukkan. Dan yang terakhir adalah clear call to action. Clear call to action itu adalah beli sekarang, stok terbatas. Ya kan? Tapi jangan pakai perkataan yang sisi hari Senin harga naik ya. Stok terbatas gitu kan. Beli 3 gratis 1. Kayak gitu itu clear call to action. Tapi setelah mereka melakukan action itu akan semakin bagus. Nah, kenapa? Ini psikologi dari persuasi ya. Psikologi dari sebuah persuasion adalah kalau misalnya seseorang itu sudah mengambil satu tindakan yang kita minta nih, kita minta beli sekarang atau mungkin stok terbatas atau apapun yang kita minta, tindakan ya. Apapun yang kita harapkan, mereka meskipun itu kecil dia bersetuju dan itu mereka nggak rasa ngerepotin, ada kemungkinan orang itu akan lanjut ke proses berikutnya. Misalnya nih, kita punya program diskon 30%. Tertarik? Klik di sini. Simple ya. Ada tombol klik di sini, diklik. Jeder. Itu satu tindakan loh, bro. Ya kan? Dan itu nggak bayar, cuma ngeklik kok. Nah, pada saat mereka ngeklik, mereka datang ke landing page berikutnya. Nah, itulah proses berikutnya seperti apa. Nah, itu yang harus clear tuh. Komunikasinya harus bagus. Kita balik lagi ya, komunikasinya harus bagus. Value produknya. Ya kan? Dan kemudian ada call to action yang cukup jelas. Ya kan? Nah, itu psikologi dari persuasi dan itu berlaku untuk segala bentuk bisnis, ya. Mau itu offline, mau itu online, mau itu by call atau apapun juga itu semuanya berlaku. Gitu. Oke, yuk ngobrol. Ini aku pencet apa? Stop sharing berarti ya Mas Bro ya? Oke, stop sharing bisa. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, Mbak. Oke, mantap. Sambil minum dulu ya. Oke, moga. Mungkin pertanyaan bisa ditampilkan ini dari Mas Hafiz ya. Mbah, kalau solusi bagi UKM tidak memiliki tim yang belum lengkap, bagaimana solusinya? Oke. Gini, kalau misalnya kita nggak punya tim yang selengkap kayak tadi, kita ada orang data scientist dan segala macam, basically kerjakan berurutan, mulai tetap data, kerjakan sendiri. Tapi memang harus dibaca pelan-pelan. Analitiknya dilihat, datanya dilihat. Tapi yang paling penting sebenarnya kalau punya website, misalnya punya bisnis ya, jangan mulai dari analitik deh. Kalau kita udah ngomongin code hacking, kita mulai dari konsumen. Dari konsumen. Real person. Kita tanya. Jadi yang sudah beli atau yang bagaimana? Ada dua. Yang sudah beli itu udah punya experience sama lu, bro. Lo harus pendekatan kepada mereka yang belum punya experience. Nah, jadi misalnya dengan misalnya lakukan dengan survei. Sebarin aja jebret anonim ya kan, melalui ke Facebook grup kayak mau ke apa namanya WhatsApp grup kayak ke teman-teman alumni SMP kayak atau gimana, pokoknya sebarin ke anonymous, orang yang sama sekali nggak ngerti ikan. Kasih survei
kalau lihat gambar ini pengen beli nggak? Simpelnya gitu kan. Gambar ikannya. Ya kan? Terus kemudian apa sih yang mendorong kamu untuk memelihara binatang? Kalau kita ngomong ikan nih ya, apa sih yang membuat intinya survei, tetap aja ada survei segala macam kepada orang yang belum membeli. Nah, kalau yang udah membeli, ya kan, tanya apa yang sudah kalian rasakan itu, yang kalian sudah beli, memuaskan nggak? Kira-kira mau nggak mempromosikan kita, mereferensikan kita ke temanmu? Yang ketiga, hal-hal kayak gitu, sesimpel hal-hal yang simpel. Tapi harus ditanya. Dan kenapa aku nggak menyarankan ke Google Analytics? Kalau kita nyerempet Google Analytics, yang terjadi adalah kita akan masuk ke gulung ke data science. UKM setengah mati bro kalau kita ngomongin data science. Tapi UKM punya kemampuan untuk punya kedekatan personal kepada satu pembeli dengan pembeli yang lain. Nah itu dideketin lah intinya. Itu dideketin, tanya beneran kepada usernya, begini. Gitu. Akan survei tadi ya Bang ya. Oke. Survei itu penting banget sebenarnya. Gitu. Itu ya, berarti kalau belum punya tim, kita harus menjalankan sesuai urutannya, step by step. Tapi pelan-pelan. Pelan-pelan. Dengan gerusa-gerusu. Growth hacking itu bahkan segede Gojek aja, growth hackingnya dilakukan secara pelan-pelan kok bro. Enggak berantakan gitu enggak. Jadi kalau di Gojek itu ada yang namanya P0, P1, P2. Apa ya Mbak? P itu apa ya sebenarnya aku teman-teman di Gojek yang ngasih tapi yang jelas P0 itu yang paling urgent harus dikerjakan pertama. P1 itu less urgent, P2 nanti aja lah, gampang. Oh ada skala prioritasnya ya? Ada skala priority P-nya. Oh oke. Skala prioritas yang mau di. Ya P0 itu benar-benar harus kerjakan secepatnya. Itu di Gojek seperti itu. Nah kalau kita ngomongin UKM yang tidak punya tim yang lengkap, ya kita harus bikin skala prioritas nih. Dari setiap proses yang ada. Pertama apa? Data. Prioritasin dulu datanya. Biasanya ada waktu luang untuk mungkin ngopi-ngopi atau ngobrol-ngobrol atau mungkin arisan dan segala macam. Stop dulu. Pelajarin dulu nih. Pembeli kita seperti apa nih pembeli gue apa aja nih, yang apa namanya behavior mereka seperti apa. Ya kan? Nah, udah tahu baru idenya seperti apa ya? Gue mengasih pesan apa ya? Iklan gue harus seperti apa ya? Website gue harus tambahin apa ya? Kata-kata di image dagangan gue harus seperti apa ya? Nah itu juga berdasarkan dari usernya seperti apa. Gitu mas bro. Oke. Wah mantap. UKM saya garis bawahi. UKM punya kelebihan kedekatan dengan konsumen. Yang itu mungkin nggak dimiliki sama startup yang gede-gede ya. Jarang. Mungkin ya. Jadi gini kalau startup gede itu nggak mungkin kayak gue kenal lu bro. Benar. Misalnya terlalu banyak. Misalnya nih gue mau bikin kolam ikan gitu kan. Meskipun gue tahu di sebelah sana ada orang yang jualan ikan, gue pasti nanyanya ke lu. Nggak usah jauh-jauh. Dia temanku di Surabaya dia punya lobster air tawar. Gue nanya ke dia berapa harganya bro. Lu bisa ngirim ke Bekasi nggak? Padahal kalau misalnya gue mau nyari nih bro, mungkin ada kali di yang sini. Di Bekasi. Iya mungkin ada gitu. Tapi karena dia teman gitu kan, gue nanya ke dia. Bisa nggak lu kirim ke Bekasi bro? Oke. Nah itu kedekatan personal dari UKM itu seperti itu. Itu yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oke, lanjut ya. Ini dari Fresh Kuliner. Untuk bisnis kuliner, apakah teknik growth hack bisa digunakan? Apakah ada contoh studi kasusnya? Kalau kita buka studi kasus, sebenarnya aku duduknya sambil sila nih. Kalau kuliner itu bisa sebenarnya. Jadi kalau kita ngomongin kuliner, teknik growth hack-nya jelas. Kalau kita ngomong kuliner, kita ngomong rasa kan. Nah, usahakan ke survei pertama kita tahu survei orang-orang yang belum pernah beli. Ya kan? Biasanya kalau kita ngomong kuliner tuh ada sampling dan segala macam. Nah, yang jadi permasalahan kalau misalnya kita ngomongin fresh kuliner adalah setelah sampling nggak nanya rasanya gimana. Hasil samplingnya di survei rasanya kayak gimana? Iya. Feedbacknya itu ya. Feedbacknya apa? Kurang manis, kurang asin dan tapi rasa itu subjektif. Okay. Jadi kita nggak bisa terlalu
berdasarkan hal tersebut. Gitu. Terus kemudian sebenarnya teknik growth hack yang bisa digunakan itu dalam bentuk apa nih? Penjualan atau bagaimana? Ada itu bisa ditanya lagi nggak sih kepada Fresh Kuliner itu? Oh, bisa. Nanti mungkin bisa tanyakan lagi ya untuk teknik growth hack-nya yang dimaksud ini yang mana? Oh, ini ada ya di sini ya. Tapi mungkin yang penting kan tadi teknik growth hack di penjualan, terus di bagian apa-apa aja mungkin tadi di slide-nya mungkin bisa dimunculkan. Siapa tahu teman-teman ada yang belum tahu di awal tadi. Udah ke-share ya? Masih loading ya. Ya ini udah mulai muncul. Nah, yang mana nih sebenarnya? Karena ada beberapa ya, ada banyak ya. Mungkin yang di sini kali ya, yang ini kali yang mungkin diharapkan untuk metric ini ya, metric ya. Awareness-nya, acquisition-nya, activation-nya, retention-nya, atau revenue-nya, yang mana yang mau dihajar? Biasanya kalau orang jualan tuh butuh-butuhnya revenue sih. Untuk penjual. Ini katanya komen lagi untuk penjual. Untuk penjualan, untuk meningkatkan penjualan. Nah, aku nanya kepada, jadi double. Nah, Mas atau Bu atau Pak Fresh Kuliner terakhir nanya kepada user kapan? Terakhir nanya kepada user. Ini untuk penjualan kan? Ini kok untuk penjual? Aku agak bingung. Mungkin ini jualan lah ya. Kita penjualan. Untuk meningkatkan penjualan ya. Nah, tanya dulu kepada usernya yang sudah beli. Itu terakhir kapan nanya? Ya kan? Menghubungi mereka kembali puas atau tidak? Ya, meningkatkan penjualan, betul kan? Nah, intinya gini, kalau kita ngomongin penjualan apalagi kalau kita ngomongin penjualan itu ada dua ya. Pertama adalah new user acquisition. Ya kan? New sales atau return order. Apa ya istilahnya kalau pembelian ulang? Pembelian ulang, beli lagi. Iya, return order kan RRO. Sama new user acquisition. Nah, kalau misalnya orang yang sama itu tidak membeli dua kali, membeli dua kali, ada yang salah nih dengan kuliner kita. Harus lakukan investigasi. Apakah bisa menggunakan apa namanya? Bisakah menggunakan teknik growth hacking? Pasti bisa, karena teknik growth hacking itu sebenarnya teknik yang sangat manusiawi, bukan teknik yang benar-benar ribet, super ribet kayak harus pakai data science, harus pakai Python ya. Kalau gede project harus pakai itu. Cuman kalau UKM nggak perlu sampai seperti itu. Tapi intinya kuncinya satu, mau bertanya kepada orang. Karena semuanya pertanyaan kita akan mendapatkan jawaban, dan jawaban itu adalah informasi untuk kita. Kalau misalnya pembeli yang sebelumnya sudah membeli dan nggak beli lagi, tanyain, Pak, Bu, kenapa nggak beli lagi? Pak, Bu, produk kita kurang apa nih? Tapi jangan sampai mendengarkan kurang murah ya. Satu itu nggak boleh digagas, karena harga itu privilege penjual. Tapi bonus boleh. Ya kan, beli soto dapat kerupuk. Jangan beli soto kerupuk bayar lagi. Ya kan, kalau nggak salah di daerah sini di Semarang apa ya Kak? Jadi orang itu jualan ayam, pecel ayam. Ya kan? Nasi boleh nambah semaput ya. Nasi sama sambal tuh boleh nambah semaput ya. Yang kalian harus beli cuma ayam metok. Oke. Lalap ngambil sekencengnya. Jadi bener-bener lapar ya, makannya satu, lalapnya wakeh ya. Warok ya San. Tapi intinya adalah untuk melakukan growth hacking itu yang kita harus nanya kepada orang-orang gitu, ya kan, gimana caranya, apa yang kurang puas atau enggak, dan segala macam. Makanya tadi aku pada saat aku ngomong udah mulai ke bagian question, business owner atau pengusaha atau pedagang atau penjual atau itu harus bisa menekan egonya ke titik sampai 0. Apakah itu susah? Apakah itu gampang? Susahnya setengah mampus. Ya gue juga sebagai konsultan menawarkan jasa, bro. Apalagi konsultan di mana aku harus aku harus bisa meyakinkan bahwa aku mengerti. Tapi at the same time aku harus menekan egoku sampai 0. Wah, setengah mati loh, Pak. Iya.
di waktu yang sama. Tricky banget loh, itu tricky banget. Jadi dengan kata lain aku harus menekan egoku sampai titik nol, tapi di saat yang sama aku harus memberikan konsultasi yang lebih bagus. Nah, jadi berarti harus ditanya ya, konsumen yang sudah pernah beli, nggak beli lagi, itu harus ada tim yang bagian survei ya, ditanyai lagi. Harus survei. Nah, kalau yang belum beli, nah itu yang kita harus tanyain juga kepada mereka yang belum beli. Ya, kita lakukan survei. Produk ini kalau menurut kalian seperti apa? Produk ini tingkat kesukaan kalian terhadap produk ini seperti apa? Terus kemudian kira-kira harga ini dulu ya, ada satu startup yang bahkan sampai berani gini. Kalau produk-produk ini kan berani bayar berapa? Sampai begitu loh. Oh. Sampai begitu loh. Berani bayar berapa malahan? Iya, jadi dengan kata lain ada satu startup yang itu namanya price hack ya. Istilahnya price hack. Jadi istilahnya price hack. Nah, kalau kita ngomongin growth hack secara keseluruhan gitu ya. Jadi mereka melakukan survei kepada user yang masih itu dikasih gratis. Kalau misalnya kita bisa bantu kalian untuk menyelesaikan masalah ini, kalian mau bayar kita berapa sih? Edan kan? Itu survei tapi kan itu Mas ya, nanti diambil mana salah banyak. Iya. Gitu. Jadi produk launch misalkan launching belum dikasih harga, manfaatnya udah dikasih tahu bla 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 kelebihannya, kamu mau beli berapa dengan value seperti ini. Yes. Itu edan, cuman itu bisa jadi harganya malah diterima sama, karena harus surveinya kan dari 100 orang misalkan, katakanlah lebih dari 50% atau 60% mengatakan harga sekian, berarti kan harga itu bisa jadi diterima memang di masyarakat. Ya, intinya gini, misalnya nih, kalau kita Mas Raffi kan bisnisnya berhubungan dengan ikan, misalnya Mas Raffi punya adonan untuk bikin pakan ikan secara yang hasilnya lebih bagus, for example. Nah kan, Mas Raffi udah tahu nih HPP-nya berapa, harga pokok produksinya berapa. Katakanlah harga produksinya untuk per kilo adalah 5.000, aku sih nggak mudeng ya, just a number ya bro ya, 5.000. Nah, sebarkan survei. Ini bisa bikin ikan kita semakin sehat, so on and so forth. Kira-kira Bapak per kilonya berani bayar berapa? Oke. Harga kita mulai dari 5.000. Atau harga kita mulai dari 6.000. Oke. Ya kan? Tapi jangan disebarin di grupmu ya. Sebarin anonimus. Yang tanpa orang kenal, orang yang belum kenal. Orang yang belum kenal, kalau di grupmu ya 6.000 lah Mas. Iya, disebarin ke grup yang kita nggak kenal atau grup yang anonimus bahkan. Survei kan? Survei nggak perlu menunjukkan identitasmu juga sebenarnya. Kalau misalnya ada grup-grup di Facebook, ada grup pencinta ikan koi. Tolong dong, kita lagi mau survei nih. Ini aku bikin pakan ikan, manfaatnya begini. Berani bayar berapa? Kalau misalnya 6.000-nya nggak mau dibayar, nggak mau tulis, langsung aja. Ada pilihan checklist gitu kan, 7.000, 8.000, 9.000, mau berani bayar berapa gitu kan. Meskipun aku yakin yang semakin banyak yang ngecek yang 7.000. Oke. Ya kan, mau lebih gila lagi, kosongin blank. Ada yang jawab 0, ada yang jawab 100 rupiah, ya kan. Sakarepe yang disurvei. Sakarepe. Cuman nanti itu kita bisa bikin filter harga yang paling tepat itu seperti apa. Itu ada yang namanya express. Express itu harga terendah yang bisa kita terima dan harga tertinggi yang bisa pembeli terima. Itu tengah-tengahnya. Harga terendah dari kita dan harga tertinggi dari mereka. Itu pasti ada tengah-tengahnya. Nah, itu harga paling tepat tuh, bro. Itu namanya bagaimana kita mengukur. Itu namanya price hack. Cuman itu prosesnya panjang ya, Pak. Kalau jenengan kemarin ikut kelasku ya, bisa tahu. Menarik. Itu 10 hari loh, itu kelenger. Aku aja kelenger dan banyak teman-teman yang ikut kelenger. Karena ada 10 sesi yang mempelajari growth hacking itu kemarin. Oke. Next ya, pertanyaan selanjutnya. Next. Ini aku rindu Malang. Sopo iki. Ya, selamat datang ya. Apa hal terpenting sebelum memulai growth hacking? Sebelum mulai growth hacking. Satu, goal. Terpenting itu goal.
bayangannya gini deh, sampean nyeket tukang ojek, naik motornya, diantar kemana mas? Laku dhisik. Nah, pasti diliatin sama driver gojek. Suwung. Kesambet po piye? Nah, kemana mas? Ngomong dulu mas, kemana ya baru tak anter. Gak mau jalan dulu, gak jelas, ngeri kan. Nah, goal itu menjadi hal yang paling penting sebelum kita melakukan growth hacking. Jadi nggak bisa kita melakukan growth hacking, goalnya apa nggak tahu. Nah itu bukan growth hacking namanya, mendem gini. Tanpa arah, tanpa arah. Jadi ada tujuannya. Misalnya growth hacking, contohnya kayak gini. Goalnya apa? Kayak tadi Fresh Culiner meningkatkan penjualan. Oke, sebenarnya meningkat penjualan itu spektrumnya gede banget gitu ya. Masih dipecah lagi ya padahal itu. Dipecah lagi penjualan apa dulu nih penjualan? Karena kan banyak sekali kategori dari aku nggak ngerti kulinernya itu apa dia. Tapi misalnya penjualan ini mengecil, kita harus meningkatkan tiga kali lebih besar. Setiap produk pun treatmentnya beda-beda, nggak bisa kita samain. Katakanlah kuliner ada satunya snack, ada yang satunya lagi makan berat, ada yang satunya lagi makanan minuman misalnya atau minuman macam itu kan treatmentnya beda-beda. Packaging juga pasti beda-beda, ya kan? Okay. Orang ini produk ini nggak laku, kenapa? Dianalisa dulu, ini produknya kenapa nggak laku? Misalnya kalau makanan, misalnya packagingnya kurang meyakinkan, ya sudah tahu nih kenapa masalahnya, solusinya apa, ya kan? Nah, kalau kita ngomongin setelah goal itu udah didapat data, kita harus tahu nih data apa aja yang harus kita butuhkan untuk mencapai goal tersebut. Ini kan kemarin ngobrol sama teman-teman di salah satu webinar untuk online gitu ya. Kita kalau datang ke Google Analytics, ya kan, itu kayak kita lagi datang ke Alfamart. Bayangin sampai masuk ke Alfamart, begitu nyampe masuk dalam, tapi bingung mau dibeli apa, mau beli apa sampai ayo muter-muter tuh. Muter-muter nyari. Aku mau beli apa ya? Dilihatin semua. Oke. Ya kan? Kalau kita ngomongin data scientist tuh, kalau kita ngomongin Google Analytics tuh seperti itu. Ya kan? Nah, kalau kita next levelnya lagi, kalau kita nggak tahu apa yang kita data apa yang kita butuhkan, apalagi kalau kelasnya udah lebih besar, itu kayak kita masuk ke Carrefour. Terlebih luas. Lebih luas lagi, ya kan? Itu data scientist. Ya kan? Nah, lebih luas lagi, orang itu keluar rumah tapi nggak ngerti mau kemana, mau beli apa, kayak orang hilang. Nah, jadi kalau kita udah tahu goalnya apa, kita juga harus tahu nih data apa yang perlu kita ambil untuk bisa mendapatkan bisa mencapai tujuan kita, mencapai goal tersebut. Itu penting, Mas Bro. Gitu. Jadi goal dan data itu dua nggak boleh lepas. Yang lainnya proses bisa lah ngobrol pelan-pelan, analisanya seperti apa, terus ide-ide apa aja yang bisa didapatin. Tapi dari data, dari kita mau nanya ke orang itu, kita nanti akan dapat ide untuk apa yang harus kita lakukan. Gitu. Oke. Jadi yang pertama goalnya ditentukan dulu, habis itu cari data. Yang untuk mencapai goal. Ya, betul. Oke. Next ya. Ini dari Susian Nur Cahyana. Faktor-faktor yang harus kita perhatikan dalam proses analisa setelah proses tes apa aja? Ini pertanyaan paling bagus ini. Ini pertanyaan paling bagus karena di sini tes itu setelah tes ini ya berarti ya. Kenapa? Setelah tes ini. Setelah tes. Jadi dia udah ada datanya, udah melakukan idenya, dia testing. Nah, faktornya apa gini? Jadi kadang kita sudah punya suatu metode, kita sudah punya suatu rumusan, tapi kita pengen mengembangkan, ya kan? Kita pengen mengembangkan. Nah, kita melakukan katakanlah packagingnya dirubah, jadi yang tadinya dari kertas kita rubah jadi plastik. Misalnya, kalau kita ngomongin produk, karena tadi yang nanya udah kuliner ya, dari produknya packagingnya kertas kita rubah jadi packagingnya plastik. Kita tes di market. Ya, ini kita nggak ngomongin 1 bulan nih, tes di market, mereka suka nggak? Ternyata hasilnya adalah 49%. 51% yang suka. Kalau sampean yang jadi pemilik bisnis, apakah akan menggunakan plastik atau akan stay di kertas? 51% ya? 1% tuh ya berarti ya? Perbedaannya 1%. Lihat efisiensinya sih.
Lihat Anggap aja hematnya equal efisiensi, equal sama. effectivity. Tapi ada kelebihan 1%. Apakah Mas Raffi atau Mbak Susian akan berubah ke plastik dari kertas? Ya, kalau saya Jangan. jangan ya, Jangan. terlalu Kenapa? kecil. Bukan. 1% itu tidak cukup kuat untuk bisa merubah kontrol kita yang terhadap yang kertas. Kita sudah terbiasa handling project itu dengan menggunakan kertas, udah tahu salahnya dan segala macam. Tiba-tiba hanya karena 1% kita ganti ke plastik yang treatmentnya kita nggak tahu. Jadi pada saat kita melakukan analisa, kita harus memastikan bahwa analisa itu berhasil sesuai dengan tes. Kan kita tes nih. Tes ini adalah bukan tes cuma besar kecil aja, tapi tes misalnya kalau dengan plastik aku yakin bahwa kesukaan seseorang itu akan produk ini meningkat sampai 3 kali lipat atau 80%, tapi tetap harus ada angkanya. Misalnya nih, kita survei kepada tes ini kita surveikan kepada 10 pengguna atau 10 orang. Yang suka plastiknya siapa? Ada berapa? Misalnya kita ngomong plastik nih. Oh, ternyata 80% sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan pada melakukan tes. Oke, ini valid. Meskipun sebenarnya kalau growth hacking yang beneran sampai 99%. Kalau nggak sampai 99%, misalnya 97%, dianggap gagal, bro. Itu growth hacking yang kalau kayak di kelasnya Dropbox, LinkedIn. Meskipun selisihnya 97% dianggap gagal. Tes lagi, bener nggak? Tes kedua 96%. Tes lagi, bener nggak? 95%. Cancel, gagal. Sadis kan? Sadis. Makanya kita nggak perlu. Jadi kita menentukan se-confident apa. Makanya tadi pada saat pengambilan keputusan itu ada impact, ada confidence, ada easiness. Confident banget nih. Kita confident nggak nih kalau misalnya kita lakukan perubahan seperti ini akan bagus buat pengembangan produk kita. Ya kan? Jadi kita tetap harus punya angka. Nah, angka di sini nggak bisa cuma terlalu tipis. Wah, ternyata dari 10 orang yang nyoba yang plastik, yang suka 6, yang suka 4. Tapi adjusting ourselves untuk bisa menggunakan plastik tersebut, itu effortnya akan jauh lebih besar. Itu akan mungkin bagus untuk penjualan, tapi akan negatif untuk operasional. Oke. Di operasional ya akan nanti DPR. Jadi faktor seperti apa? Tetap faktor yang pertama adalah angka, percentage. Semakin ekstrim sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan hipotesa kita, itu yang paling bagus. Kalau masih terlalu jauh, wah itu repot. Yes. Oke. Menarik. Jadi tidak boleh, nggak boleh gerusa-gerusu ya kalau datanya selisihnya sangat dikit, harus mendekati pokoknya baru bisa dinyatakan valid untuk ambil keputusan. Jadi kita tetapin dulu nih, kita tes ini, sebenarnya kan kita malah melakukan tes itu kan sebenarnya ada data sebelumnya kan, bahwa katakanlah dari data yang kita kumpulkan, dari survei yang sebelumnya kita kumpulkan, 30% mintanya bungkusnya plastik, 20% mintanya bungkusnya kertas, 50% mintanya bungkusnya karton, misalnya kayak gitu. Terus kita tes, kalau karton kemahalan, ya kan? Jadi easiness-nya nggak gampang dong. Iya. Kita launching plastik deh. Plastik karena lebih easy dan mungkin impact-nya lebih besar. Ternyata hasilnya bukan 80%, tapi 85%. Wah, udah plastik aja deh. Disregard yang 50% survei sebelumnya karena kita sudah melakukan tes dan hasilnya 85%. Jalankan plastik, yang packaging dari plastik. Oke. Sesimpel itu kalau kita ngomongin growth hacking. Tapi testing dan implementasi itu harus ada. Makanya growth hacking itu bukan mencet tombol terus bubar, enggak. Prosesnya. Prosesnya panjang sekali. Nama Mas Rangga kan? Mas Rangga online pajak, yang sekarang udah nggak di online pajak. Nah, waktu aku sama online pajak itu ngurusin growth hacking-nya, itu mimisan, bro. 3 bulan cuma untuk ngurusin growth hacking. Buset. Tapi pada saat kita sudah mendapatkan rumusannya seperti apa, user acquisition kita itu dalam waktu kita bandingkan gitu ya, dari 3 bulan sebelumnya ke 3 bulan berikutnya itu meningkat 3 kali lipat setelah kita lakukan growth hacking-nya. Jadi dulunya cuma kebanyakan visitor masuk tapi nggak masuk jadi konsumen.
nggak masuk jadi user. Karena apa? Ternyata setelah kita lakukan survei segala macam, satu mereka berpikir bahwa online pajak itu artikel base. Kayak bisnis.com gitu ya. Bisnis.com. Terus yang kedua, mereka takut nih jangan-jangan susah makainya. Terus yang ketiga takut jangan-jangan lebih mahal. Nah, kita bikin banner yang simpelnya adalah kita bisa bantu kalian ngurusin pajak. Terus yang kedua, ini gampang banget, bahkan saking gampangnya kalian cuman perlu buka laptop aja. Terus yang ketiga, jangan kalau misalnya kalian laporin pajak secara manual, kalian harus ngabisin banyak duit untuk bolak-balik kantor pajak dan ke bank dan waktu dan segala macam. Pakai kantor pajak dari ngitung, setor, lapor semuanya udah beres dari aplikasi kita, Sound and Software. User kita langsung naik 3 kali lipat sign up-nya. Setelah itu kan aku keluar kan, itu 6 bulan kemudian kalau kata Rangga itu naik sekitar 18 kali lipat. Itu dari sisi growth hack-nya ya, dari sentuhan growth hack-nya bisa membuat perubahan yang sebegitu besarnya ya dari segi pertumbuhan bisnis. Untuk BNS nggak terlalu naik tinggi-tinggi ya, karena musuh kita satu-satunya itu adalah government. DJP pemerintah. Pemerintah. Jadi kan nggak bisa diapa-apain lagi toh. Nah, tapi kita improve dari segi user acquisition-nya. Next mungkin ada pertanyaan bisa ditampilkan. Di live comment sih enggak sih. Telekomen. Ya, banyak yang komentar, bukan pertanyaan tapi memberikan komentar. Ada beberapa teman-teman ya. Ini dari Mas Budi, apa tadi? Penjual harus mau tanya kepada pembeli tentang produknya, dicatat ya sama Mas Budi. Terus dari resep favorit full daging, tips-tipsnya. Oke, ini masih belum full daging ya, ada dagingnya lagi ya. Kalau yang 10 hari kemarin itu kalau ikutan kelasku kemarin. Serem gitu. Mungkin next kalau ada info lagi bisa kita blast. Mungkin teman-teman nanti ada yang ikut menambah ilmu untuk di sisi growth hacking-nya ini. Secara lengkap. Yang kayak kemarin. Kalau memang ada lagi bisa sama infokan. Coba tanya, aku lakukan survei deh. Ini mumpung ada yang kalau misalnya belajar online selama 10 hari berturut-turut kelenger enggak belajar growth hacking? Perharinya berapa jam? 2-3 jam. Oh, 2-3 jam mungkin. Karena biasanya 2 jam teori, 1 jam diskusi. Harus tetap ada diskusi. Karena soalnya kalau enggak buntu di sini semua. Nerimanya satu arah tok tapi enggak keluar. Intinya mau nanya tapi enggak bisa nanya gitu loh, Pak. Oke. Proses belajar paling bahaya tuh itu. Kita nerima satu arah tapi nggak bisa nanya balik. Wah, itu proses belajar paling bahaya. Benar. Nggak apa nih? Nggak insya Allah, Mbah. Maksudnya nggak stres apa nggak mau? 10 hari, perharinya 2 jam, 1 jam diskusi. Kalau mau, nanti kita bikinkan. Bisa. Tapi yang jelas, itu ilmu marketing, jadi jangan mengharapkan SEO segala macam. Sebenarnya kalau aku ngomongin SEO, aku orang SEO banget, cuman ya alhamdulillah sempat dapat pelajaran jadi growth hacker dan sempat ngajar di growth hacking Asia juga. Meskipun sekarang udah nggak ada growth hacking Asianya, udah kembali ke negaranya di Singapura sana. Terus mengaplikasikan growth hackingnya itu ke beberapa startup, ya salah satunya sudah terjual, alhamdulillah. Nonton.com sudah dijual sama Multivision Plus. Ya kan, nah ya itu dia. Pada akhirnya ya semua ilmu tak paduin jadi satu gitu. Kalau kita nanyain tentang sosial media ke saya, aku memang nggak expert di sosial media. Jadi misalnya kemarin ada yang nanya berapa sih jumlah hashtag di Instagram, seharusnya boro-boro gue tahu, gue bukan orang sosial media, gue orang search. Kalau ngomongin SEO, ngomongin SEM, ayo adu 3 hari 3 malam diskusi, ayo lah. Kalau ngomongin sosial media mungkin kalian lebih tentang ya. Search tentang Google, algoritma, bla bla bla, Mbak Anas ini udah ngelontok ini. Unilever mainnya ya. Unilever itu waktu aku masih manajer sekitar 2010, Mas dominasi. Namanya dominasi Lodo.
Ya jadi itu aku waktu masih manajer di Grup M. Jadi Grup M itu agensi yang ngurusin seluruh brandnya Unilever. Jadi wajib mau nggak mau itu mau nggak mau aku harus ngurusin karena itu kliennya gitu. Jadi aku nggak bahkan nggak jualan pun ya aku tetap harus ngurusin mereka gitu. Nah ada case yang paling menarik di Unilever itu waktu itu 2010 kan Piala Dunia tuh. Ingat nggak? 2010 itu kalau nggak salah Jepang ya, Jepang atau Afrika ya, lupa. Aku lali Ya, pokoknya 2010 Piala 2010 Dunia. Kan Dunia dan aku tahunan kan itu. megang Clear. Clear. Clear kan sponsor utamanya tuh di Indonesia. Sponsor Terus? utamanya Piala Dunia. Dan itu aku disuruh ngabisin budget 600 juta dalam 30 hari. Selama Piala Dunia itu? Sehari 20 juta terus. Kita pasok jam 9 pagi pulang jam 11 malam selama sebulan. Begitu Piala Dunia selesai aku ngambil cuti, Pak. Aku cuti prek. Stres banget gitu. Dan aku minta tim itu benar-benar apa sampai ngamuk ke HRD. Ya orang 3 suruh ngerjain itu terus semaput, Pak. Iya, porsir selama Piala Dunia itu. Akhirnya aku minta tambahan 3 orang lagi, itu pun masih kita harus standby dari jam 9 pagi sampai dari jam 9 pagi sampai 11 malam. Setiap hari pulang itu normal jam 11 malam. Kita pulang jam 11 malam pun juga bukan gara-gara kerjaan udah selesai, karena serem kantornya yang medeni. Mendingan pulang deh ngerjain di rumah. Oke. Ini ada yang komen Mbah tadi banyak, lumayan. Saya mau itu dari Info Kediri, terus dari Fresh Kuliner, terima kasih Mbah, ilmunya mantap. Dari Susian Yana mau banget. Nah, terus dari Fadili tadi yang tanya tentang Unilever. Oke. Tanya tadi untuk Growth Hack memang sebenarnya masih luas banget ya. Bahkan ada price hack juga. Nggak tahu apakah masih ada hack-hack yang lain. Ada. Ada. Itu tadi yang aku sampaikan itu baru acquisition sama activation. Satu adalah untuk mancing akuisisi, di mana kita pendekatan psychological, ya kan, itu yang reciprocity, loss aversion, yang sampai jadi korbannya Netflix itu segala macam. Itu pendekatan untuk kesampaian itu melakukan apa namanya? Itu akuisisi user. Untuk datengin user datang ke website kita. Masih di atas tuh ya, belum masuk ke... Masih di atas. Nah, berikutnya adalah activation. Activation adalah orang itu sudah datang ke websitenya, ke Netflixnya, wih, tenang nih, gratis 30 hari. Coba ya kan? Renal, coba dulu. Ternyata suka. Masuklah ke... Dia, pada saat dia nyoba terus kan, nonton terus kan, balik lagi ke Netflix lagi. Itu retentionnya udah terbangun. Udah terbiasa. Oh, kalau nyari film baru di sini, kalau nyari film yang biasa aku sukain di sini segala macam. Udah terbiasa kan kita remote-nya dan segala macam. Itu retentionnya terbantu tuh. Next-nya adalah kasih email. Gratismu udah mau habis loh, seminggu lagi. Yakin nggak mau perpanjang? Udah kena. Bener. Netflix itu udah mengalahkan HBO. Iya, HBO udah jauh sih, fiturnya banyak variasinya soalnya. Iya. Sahamnya di HBO, sahamnya HBO itu udah kehajar Netflix habis-habisan. Oh, dari segi itunya. 2014 waktu aku megang nonton.com itu lagi rame-ramenya. Jadi idenya nonton.com itu kita Netflix. Jadi pada waktu itu belum ada Netflix, belum ada iFlix, bro. Belum ada Hook, belum ada. Jadi satu-satunya musuh kita adalah UCTV-nya Telkom. UCTV malah ya? Telkomsel ya? UCTV-nya Telkomsel. Malah itu ya? Oh. 2014 belum ada. Belum ada iFlix, belum masuk. Netflix belum masuk, apalagi Netflix. Hook aja belum ada, gitu kan. Nah, kita niru Netflix pada waktu awal-awal untuk bikin nonton.com itu. Nah, pada saat peresmian pertamanya nonton.com, kita manggil orang Telkomsel, namanya Dimas Aryo, untuk jadi pembicara. Pas dia buka Alexa,
Di CCTV udah kalah toh sama nonton.com. Ranking Alexanya kalah. Ranking Alexanya kalah, dia kaget loh. Kita udah kesalip toh. Ya caranya dia apa pas dia speaker padahal itu. Iya, padahal dia lagi speaker di hotel untuk peresmiannya nonton.com. Berapa bulan kemudian dibeli sama Multivision. Oh, oke. Wah, mantap, Bah. Jadi ini dapat ilmu banyak ini tentang growth hack ya, meskipun nanti masih banyak sekali hal-hal lainnya yang di growth hack yang bisa kita dalami. Next, insya Allah jika diperkenankan, mungkin kita akan bikin yang kayak kemarin, Bah, sampean bikin beberapa hari itu. Jadi kita akan sampaikan ke teman-teman, jika teman-teman berminat nanti bisa kita adakan kelas online ya itu, Mbak, ya kemarin ya. Kelas online? Online ya, oke. Ya bisa udahan lah, bro. Oke. Kita lagi dikepung sama corona ini. Dikepung ya. Dikepung tapi suruh berdamai ya, bingung dah. Bingung lagi. Oke. Oke ya. Kalau gitu aku minta bantuan jenengan lah untuk dari teman-teman yang udah datang di sini untuk melakukan survei, tertarik atau enggak, mau apa enggak, survei dulu. Karena ini 10 hari loh, bro. Itu ya, perlu komitmen dua belah pihak loh, baik gua maupun peserta loh. Karena yang kemarin tuh banyak yang sampai kelenger. Akhirnya awalnya aku merhatiin yang Mas, aku hari ini nggak bisa nih kayak gini lagi ada kesibukan. Karena 10 hari berturut-turut itu bukan hal yang gampang loh, maksudku. Iya kan? Akhirnya ya udah kita tunda besok harinya. Tapi lama-lama, wah, kok babak belur gitu, obat mabit. Akhirnya aku langsung ke ultimatum, yang nggak datang, you're lost. Kamu kerugian kamu sendiri. Karena apa? Yang lainnya takutnya dikecewakan gitu gara-gara satu orang yang nggak bisa hadir, yang lainnya suruh ngantri, nggak bisa juga kan. Nah itu makanya komitmennya harus dua arah. Komitmennya harus dua arah. Gitu. Oke. Nanti kita akan sondingkan lagi ke teman-teman di Juragan Online untuk yang acara ini. Jika memang nanti siap komitmen untuk mengikuti, nanti bisa kita sampaikan. Oke. Sip. Mungkin ini udah mau mendekati jam 10. Wah, kelewat ini. Injury time-nya kelewat. Saya ingatin lagi ya teman-teman, untuk acara ini kita adakan acara webinar gratis ini. Kita galang donasi untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. Kita pilih biasanya masyarakat yang terdampak parah. Kita bekerja sama dengan rumah zakat untuk penyalurannya. Jadi teman-teman yang memiliki rezeki yang lebih, apalagi di bulan Ramadan ini, kurang berapa hari, ini udah malam 29. Mungkin ini bisa jadi momentum untuk teman-teman mendapatkan amal yang lebih banyak di bulan puasa ini. Dan acara Juragan Online insya Allah webinar selanjutnya kita akan tetap mengadakan. Dan untuk minggu depan insya Allah tanggal 28 nanti kita kedatangan tamu. Ini kata Mas Johandaya, itu katanya anak bapak itu katanya, sama Mbak Hanas. Siapa itu? Dia adalah Mas Dika Kurniawan dari Komite 1. Dika itu jagonya media. Ya, jagonya media. Bahannya media. Aku pernah kelas sama dia. Jadi waktu itu konsultannya Metro TV. Dia di Tanem. Nah, dia pasang iklan pakai nama Metro TV. Lah konsultannya aku langsung bilang, Bu, Ibu Direkturnya Metro TV, Bu, langsung layangkan tuntutan aja kepada mereka. Orangnya tuh si Dika. Jadi pas aku cerita gitu, itu loh Nas, itu yang kerjain. Oh, lu yang rame. Oke. Jadi Bang Dika ini melalang buana ya di dunia media ya, dari berbagai perusahaan-perusahaan media. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa belajar banyak tentang bagaimana sih, kalau jujur aja mengoptimalkan SEO di blog atau media, atau kaitannya sama teman-teman yang bisa dipraktekkan. Jadi teman-teman bisa ikuti insya Allah minggu depan tanggal 28 hari Kamis insya Allah ya. Itu sudah hari raya, dan ini momen kita terakhir untuk bulan puasa ini. Mohon maaf lahir batin Mbak mungkin ya, karena bentar lagi teman-teman, buat dirimu juga Mas Raffi. Iya, matur suwun Mbak sudah berkenan hadir di Juragan Online, sharing ke teman-teman di sini. Oke. Terima kasih atas kehadirannya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.